Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana wakil sekte Istana Abadi beserta istana perunggunya datang ke kediaman Qin Abadi untuk menghakimi Shihao dengan meminta Shihao datang ke Istana Abadi dan meminta maaf. Shihao dengan tegas menolak dan menantang Istana Abadi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Meninggalkan 3.000 provinsi dan menuju ke penjara alam bawah tidak hanya untuk bersembunyi dari musuh, itu juga bisa dianggap sebagai jenis kultivasi yang berbeda. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa alasan dia kembali, selain karena merindukan tanah airnya, alasan terbesarnya adalah untuk menghindari bahaya. Dia harus menghindari klan angin, klan Wang, klan Jin, makhluk abadi yang hancur, dan kekuatan lainnya. Terlepas dari ini, perjalanannya ke alam bawah juga benar-benar karena dia ingin melunakkan dirinya yang sebenarnya di lingkungan yang ekstrim. Dia memiliki kepercayaan diri seperti ini. Jalannya berbeda dari yang lain, menggunakan tubuh sebagai benih. Pada akhirnya, apa yang harus dia buka adalah perbendaharaan batinnya sendiri, tidak terlalu bergantung pada langit dan bumi yang lebih besar. Pada kenyataannya, tubuh sebagai benih adalah jalan yang paling sulit. Alasan mengapa ada jenis metode hebat yang hebat ini adalah karena ada beberapa yang percaya bahwa jika dunia berubah, hukum alam berubah, pada saat itu, situasi para kultivator mungkin menjadi mengkhawatirkan. Perjalanan Shihao ke alam bawah kali ini dapat dianggap sebagai jenis penempaan. Dia akan turun ke alam bawah untuk mempertajam dirinya, mencoba bertahan dan menerobos di lingkungan terburuk, masih menjadi lebih kuat. Apa, anakku, kamu akan tinggal di alam yang lebih tinggi? Ketika Qin Yining kembali dan mengetahui keputusan Qin Hao, matanya langsung menjadi merah. Dia sangat terluka, dan juga sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa anak keduanya akan tetap tinggal, tidak kembali bersama keluarga ke tanah air. Apa yang bagus tentang kultivasi? Selama kalian semua aman, keluarga kita tetap bersama, maka semuanya baik-baik saja. Kita bisa menjauh dari perselisihan, tidak perlu mengambil risiko di alam yang lebih tinggi. Qin Yining menasihati, matanya berkaca-kaca. Qin Hao membantunya menyeka air matanya, berkata, "Ibu, aku ingin menjadi lebih kuat, aku tidak ingin menghabiskan hidup aku dengan cara biasa. Aku tahu kakak laki-laki juga tidak, dia hanya pergi ke alam bawah untuk sementara mengasingkan diri, dia akan kembali cepat atau lambat. Sementara itu, aku akan berkultivasi di alam yang lebih tinggi, tunggu dia. Di masa depan, kami akan membawa kalian semua kembali juga. Anak, apa yang kamu katakan?" Shi Ziling menatapnya. Dia sebenarnya sangat ingin putra keduanya kembali juga. Kami adalah kultivator, jadi karena kami telah berjalan di jalan ini, kami harus membawanya sampai akhir. Hanya dengan berdiri di puncak, menjadi yang paling kuat, kita dapat melampaui, mengabaikan dunia, menjadi bebas dan tidak terkendali. Dunia ini akan menjadi kacau cepat atau lambat, perdamaian sementara hanyalah sebuah gagasan. Aku dan kakak laki-laki aku sedang menggenggam masa damai yang singkat ini untuk dikembangkan, karena kami tidak tahu kapan itu akan berakhir. Dengan cepat bangkit, kita kemudian dapat menggunakan kekuatan kita untuk menghadapi perubahan masa depan yang tidak terduga. Keputusan Qin Hao tegas. Shi Ziling dan istrinya membuka mulut, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Shihao juga agak terkejut, tidak menyangka adiknya benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Dia telah cukup dewasa seperti yang diharapkan. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Shihao melepas Long Life Battle Armor, mengembalikannya ke adiknya. Kemudian, setelah berpikir sebentar, dia berkata, "Ikutlah denganku sebentar." Dia ingin menyampaikan beberapa tindakan penyelamatan jiwa, teknik rahasia, dan hal-hal lain kepada Qin Hao. Ini adalah metode dan pengalaman rahasia yang dia dapatkan setelah mengalami darah dan api. Sama seperti itu, Shihao berhenti selama 2 hari lagi, menginstruksikan Qin Hao. Immortal Qin senang melihat semua ini, bagaimanapun juga, dia telah berinvestasi cukup banyak ke Qin Hao, jadi dia berharap untuk melihat Qin Hao tetap tinggal. Jadi, dia secara alami tidak mengganggu mereka. Selama 2 hari terakhir ini, ada sekte yang mengunjungi mereka terus-menerus, mengirimkan hadiah penting yang bahkan lebih berharga dari sebelumnya. Jelas bahwa Shihao telah membantai kemuliaannya. Bahkan jejak makhluk tertinggi pun tidak dapat membunuhnya, jadi mudah untuk membayangkan bahwa begitu dia bangkit, dia pasti akan menjadi makhluk tertinggi. Tentu saja, pertempuran Spirit Realm masih menjadi alasan utama, bahkan membuat Istana Immortal sangat menderita, apa yang terjadi benar-benar mustahil untuk diprediksi. Semua sekte terguncang, hati mereka membawa ketakutan. Ini terlalu luar biasa, ada begitu banyak obat spiritual. Bahkan jika kita makan 1 batang sehari, kita bisa makan untuk waktu yang sangat lama. Senjata-senjata ini semuanya berharga dengan asal-usul khusus. Aku suka tombak itu. Anak-anak yang Shihao bawa kembali dari Desolate Border semuanya sangat bersemangat. Mereka semua sangat bahagia selama beberapa hari terakhir ini, bertugas mengatur hadiah yang dikirim klan. Singa emas juga mengawasi ini,
mengirim tumpukan harta secara terpisah ke artefak magis spasial yang berbeda. Selama periode ini, ada orang-orang yang datang satu demi satu, semuanya tokoh besar, individu tingkat tinggi dari sekte yang berbeda. Sampai-sampai bahkan para penguasa sekte dan tetua tertinggi dari beberapa sekte, tokoh-tokoh yang kata-katanya membawa beban yang luar biasa di sekte mereka, tiba di Gunung Abadi hanya untuk melihat Shi Hao. Beberapa dari mereka datang untuk meminta maaf dengan rendah hati, beberapa untuk menarik hubungan mereka lebih dekat. Mereka semua tahu bahwa Huang adalah naga tersembunyi, yang suatu hari nanti akan bergegas ke surga. Teman kecil, kamu benar-benar layak menjadi naga di antara manusia. Di masa depan, prestasi kamu akan beragam. Seseorang memuji di ruang resepsi. Selama 2 hari ini, Shi Hao memberikan metode rahasia kepada Qin Hao, tidak menghabiskan banyak waktu dengan pengunjung. Namun, dia masih agak berhati-hati dengan orang-orang dari sekte besar, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan. Anak muda yang layak, apakah kamu memiliki pendamping Dao? Diriku yang rendah hati memiliki seorang putri pada usia 16 tahun, benar-benar kecantikan yang tiada taranya. Di ruang resepsi, seorang penguasa sekte benar-benar berbicara seperti ini. Dia berasal dari warisan yang sangat kuno dan jauh, sebenarnya secara langsung mencoba untuk menutup hubungan seperti ini. Dia masih belum memilikinya. Qin Yining juga ada di sini, bahkan lebih langsung, matanya bahkan bersinar. Itu karena dia ingin Shi Hao menikah lebih awal, meninggalkan anak-anak. Kalau tidak, kedua putranya ini selalu mendapat masalah beberapa tahun terakhir ini, benar-benar membuatnya ketakutan. Ketika Shi Ziling mendengar ini, dia juga tergerak, mengangguk. Ambisi kedua anak itu besar, keduanya ingin menembus langit, jadi dia juga ingin memiliki beberapa cucu lebih awal. Di masa depan, kedua putra itu bisa menjadi liar di dunia setelahnya. Haha, itu berita bagus. Putri aku memiliki mata yang jernih dan penampilan yang indah, cantik dan menawan, memang kecantikan yang langka. Shi Hao terdiam. Dia melihat Qin Hao terlebih dahulu, dan kemudian pada orang tuanya, berkata, aku dan adik laki-laki aku memiliki usia yang sama, dia bisa menikah dengannya dan merawatnya. Jika kita meninggalkannya sendirian di alam yang lebih tinggi, tidak seorang pun dari kita akan merasa nyaman. Hatiku milik Dao, saat ini aku tidak memiliki pikiran fana. Qin Hao buru-buru menggelengkan kepalanya. Anak-anak malu. Qin Yin tertawa. Kemudian, dia menatap kedua saudara laki-laki itu dengan tatapan tajam, dan kemudian membawa wanita muda itu dengan sangat antusias. Kemudian, dia sangat galak, dan juga tegas, diam-diam mentransmisikan kedua bersaudara itu, menuntut bahwa masing-masing dari mereka harus mengambil seorang istri, atau dia tidak akan setuju. Jika kamu ingin tetap tinggal di alam yang lebih tinggi, kamu harus memenuhi keinginan ayah dan ibu. Shi Hao melotot, melihat ke arah Qin Hao. Dia tidak bisa berdebat dengan orang tuanya, jadi dia hanya bisa menekan Qin Hao. Pada kenyataannya, Shi Ziling dan Qin Yining sangat menginginkan Shi Hao untuk menikah terlebih dahulu, memiliki anak sendiri. Namun, mereka tahu bahwa terlalu banyak hal yang terjadi pada Shi Hao di masa lalu. Misalnya, tuannya yang terhormat Meng Tianzheng baru saja meninggalkan dunia, teman dekat klan api Huoling hilang di sisi lain, jadi tidak mudah untuk memaksanya. Namun, ketika beberapa orang lain datang berkunjung, Qin Yining berubah pikiran. Selain itu, ada kemarahan di matanya. Orang-orang klan surgawi benar-benar datang, apalagi membawa seorang wanita muda. Ya, itu pasti wanita muda bernama Yun Shi. Seseorang menjawab, klan surgawi ingin meredakan ketegangan di antara kita? Aku mengerti niat mereka. Mintalah anak bernama Yun Shi itu tetap tinggal, sisanya bisa pergi, kata Qin Yin. Dia membawa gelombang kebencian di dalam, karena dia sangat mengerti bagaimana anak sulungnya pergi ke kota surga justru karena dia mengantar anak bernama Yun Shi itu, namun pada akhirnya kebaikannya dibalas dengan kebencian. Dia tidak merasakan perasaan yang baik sedikit pun terhadap klan ini. Hari ini, sekarang topik putra sulungnya memilih istri muncul, ini bisa dianggap menagih hutang. Klan surgawi datang, membuat banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh. Beberapa orang telah mendengar tentang dendam antara Huang dan klan ini. Shi Hao sedikit terkejut. Dia baru saja membawa batu abadi klan, namun pihak lain sudah datang mengetuk pintu mereka. Apakah ini benar-benar untuk meredakan hubungan? Dia menganggap pihak lain kemungkinan besar ingin meminta batu abadi itu kembali. Tidak mungkin dia mundur. Batu ini terlalu penting baginya, itu bisa beresonansi dengan prasasti emas abadi Void, menghasilkan tulisan suci yang tak tertandingi. Jika bukan karena dia selalu mencari jalan kembali ke alam bawah baru-baru ini, dia pasti sudah lama memulai penelitiannya. Tetua klan surgawi ingin berkunjung. Seseorang melaporkan lagi. Sebelumnya, Qin Yining membawa kemarahan, ingin mengusir utusan klan ini, hanya meninggalkan Yun Shi, tetapi pada akhirnya, para ahli klan surgawi tidak setuju, masih meminta kunjungan. Baiklah, biarkan mereka masuk, kata Qin Yin. Dia juga tahu bahwa yang ditakuti oleh pihak lain adalah Shi Hao,
putra sulungnya, takut bahwa begitu dia dewasa, dia akan datang ke klan surgawi untuk benar-benar menyelesaikan semuanya. Alasan dia marah, agak kehilangan ketenangannya, adalah karena dia merasa kasihan pada Shihao. Saat itu, dia telah menunjukkan kebaikan, namun pada akhirnya, pihak lain hampir menyiksanya sampai mati. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan kebenciannya, mendapatkan pembayaran untuk putra sulungnya. Tetua klan surgawi masuk. Ketika dia melihat tokoh-tokoh penting dari sekte besar lainnya di aula, bahkan Master Sekte, dia sangat terkejut. Sebelumnya, tetua Celestial Clan berpikir bahwa dia sudah menundukkan kepalanya sedikit dengan tidak pergi meskipun dia ditolak, dianggap memberikan wajah gunung abadi. Namun, sekarang sepertinya ini hanya bisa dianggap masuk akal. Mereka yang bisa menjadi utusan secara alami berbakat dalam berbicara. Tetua dari klan surgawi ini sangat sopan, tidak menyebutkan hal-hal masa lalu, hanya dengan bijaksana menyatakan bahwa mereka bersedia memberikan imbalan. Tipe apa? Shi Ziling bertanya dengan dingin. Dia juga memiliki segumpal kebencian tertahan di dadanya, merasa seperti dia harus bertindak lebih keras karena apa yang klan lakukan saat itu. Tetua ini diam-diam mentransmisikan suara, mengklaim bahwa mereka bersedia meminjamkan Shihao batu abadi terbang untuk saat ini, selama dia mengembalikannya di masa depan. Terhadap ini, Shi Ziling menghadapinya dengan acuh tak acuh. Shihao tertawa, tidak mengatakan apa-apa. Itu karena ini adalah rampasan perangnya. Adapun apakah dia akan menerima atau menolak klan surgawi, itu tergantung pada suasana hatinya. Tetua klan surgawi menghela nafas. Dia tahu bahwa batu abadi ini kemungkinan besar akan hilang selamanya. Mungkin mereka hanya bisa mempercayakan harapan mereka pada Yun Shi. Dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia menguatkan dirinya dan mengungkit kejadian di masa lalu, mengatakan bahwa Celestial Clan terlalu impulsif, bahwa mereka seharusnya tidak mengganggu Huang. Selain itu, dia dengan hati-hati menyatakan bahwa Yun Shi dan Shihao berhubungan baik sebelumnya, teman dekat, jadi mereka sekarang bersedia mengirimnya bersama Shihao ke alam bawah. Masih ada utusan dari sekte besar lainnya dan bahkan Master Sekte di sini. Kata-kata ini awalnya seharusnya didiskusikan secara pribadi, tetapi Qin Yining tidak memberinya kesempatan, hanya menerima utusan klan surgawi dalam situasi seperti ini, itulah sebabnya dia hanya bisa tetap di sini. Di istana, banyak orang mengungkapkan ekspresi terkejut, beberapa orang langsung mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, membuat wajah ahli klan surgawi menjadi merah karena panas. Itu karena Celestial Clan adalah sekte yang hebat, bahkan jika sekarang menurun, reputasinya masih ada. Pada tahun-tahun kuno, ia memperebutkan gelar kaisar di 3.000 provinsi. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya, mereka masih memiliki prestise, dukungan, sisa kemuliaan. Namun, hari ini, mereka harus menurunkan pendirian mereka seperti ini, itu benar-benar membuat orang lain terguncang. Seorang wanita muda berpakaian ungu berjalan ke aula istana, rambut ungu panjangnya tergerai, kulitnya putih bersih dan cemerlang, matanya besar, ramping dan anggun. Dia benar-benar menawan, kecantikan menyembunyikan bulan dan mempermalukan bunga. Jenis kecantikan ini tidak membutuhkan banyak kata untuk menggambarkannya. Itu membuat beberapa tetua mengungkapkan ekspresi kaget, terguncang dalam hati. Orang harus memahami bahwa orang-orang ini adalah monster tua yang telah hidup untuk waktu yang tidak terbatas, lama tidak terpengaruh oleh cita-cita sekuler. Kulit Yun Shi merah, merasa sangat malu, pada tipe yang sama membawa iritasi. Dia merasa ingin datang ke klan Qin seperti ini, menunjukkan dirinya di aula sangat memalukan. Terhadap pengaturan klan, dia sangat menentang. Di masa lalu, hubungannya dengan Shihao sangat dekat, tapi sekarang, dia diusir oleh klan, itu bukan jenis asosiasi yang setara. Ketika dia memikirkan hubungan masa lalu mereka, dan kemudian melihat situasi saat ini, dia merasa agak sulit untuk berbicara. Yun Shi, duduk di sini. Shihao mengundangnya untuk duduk, tidak mau melihatnya ditatap, juga malu di sini. Dia merasa klan surgawi terlalu tidak praktis, benar-benar melakukan hal semacam ini, tidak mempertimbangkan perasaan Yun Shi sama sekali. Jika itu dia di tempatnya, dia pasti akan merasa ini melewati batas, bahwa itu memalukan. Tetua, aku bukan barang, aku adalah surgawi daging dan darah. Yun Shi tidak mengatakan ini dengan keras, tetapi mengirimkan suara. Dia melawan, tapi dia tetap tidak ingin orang lain mendengarnya, membuat Celestial Clan menjadi bahan tertawaan. Namun, mereka yang berkumpul di sini semuanya ahli, beberapa mampu mencegat pesan. Paling tidak, Master Set dan tetua tertinggi itu bisa melakukannya, karena tingkat kultivasinya masih belum cukup. Shihao secara alami mendengar ini juga. Ketika tetua klan surgawi melihat perubahan ekspresi wajah beberapa orang, dia segera tahu apa yang terjadi, wajahnya jatuh. Dia juga sedikit kesal, Celestial Clan kehilangan muka hari ini lagi. Aku masih agak menyukai anak ini, tinggalkan saja dia di sini. Kamu boleh pergi. Qin Yining berkata, meskipun kultivasinya tidak bisa dibandingkan dengan tetua klan surgawi, putranya sendiri sudah cukup untuk mengancam mereka.
Karena itu, dia berbicara, apalagi penuh percaya diri. Ini tidak menggertak orang lain terlalu jauh, melainkan menghadapi klan surgawi dengan dingin. Klan lain sudah melakukan semua itu, jadi mengapa dia harus menghadapi mereka dengan hormat? Situasi segera menjadi agak kaku. Bagaimanapun, ini adalah klan surgawi, klan besar yang dulu disebut klan kaisar di 3000 provinsi, sangat berpengaruh. Itulah mengapa beberapa orang mencoba memuluskan segalanya. Segera setelah itu, beberapa klan lain datang berkunjung. Itu karena mereka semua tahu bahwa Shihao mungkin akan pergi kapan saja sekarang. Jarang baginya untuk benar-benar muncul di Gunung Abadi, jadi mereka semua datang untuk mendekatkan hubungan mereka. Yang mengejutkan adalah bahkan seseorang dari Taman Bunga Matahari Iblis datang. Mereka tidak mengirim hadiah apapun, sikap mereka biasa saja, tidak seperti mereka ingin membubarkan dendam. Mereka hanya datang ke sini untuk mendengarkan situasi. Kemudian, seseorang dari dunia bawah datang, masih agak sopan. Meskipun kerangka hitam itu membawa energi kematian dunia bawah, mereka masih mengirimkan beberapa hadiah. Seseorang dari negara surgawi juga datang, hadiahnya biasa saja, sikapnya agak dingin, jelas di sini hanya untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasinya. Kedatangan orang-orang ini membuat banyak orang terkejut. Paling tidak, itu menyatakan bahwa klan besar ini tidak berencana untuk memperburuk hubungan mereka dengan Huang dalam jangka pendek. Di mata orang-orang ini, kebangkitan Huang tidak bisa lagi dihentikan. Mereka merasa bahwa dendam mereka dengan Huang saat itu terlalu besar, biasanya sulit untuk dibubarkan. Sepertinya sebagian besar dari mereka secara pribadi telah mencapai semacam kesepakatan. Meskipun klan ini tampaknya tidak terlalu ramah, itu membuat lebih banyak sekte terkejut, sehingga menyebabkan sekelompok orang datang. Kereta Duomeo Sekte Barat telah tiba. Seseorang melaporkan. Banyak orang terguncang ketika mereka mendengar ini. Ini adalah individu yang kuat dari Sekte Barat, statusnya terhormat, sangat tangguh. Dia telah hidup untuk waktu yang tidak terbatas. Duomo tiba. Dia mengenakan satu set pakaian sutra usang yang berwarna merah tua seperti darah, banyak benang emas dijalin ke dalamnya. Itu sudah cukup usang, memberi seseorang perasaan kuno dan mendalam. Banyak orang terkejut. Ini pasti sosok kuno dari era besar terakhir, apa yang dia kenakan adalah artefak berharga pelindung dari garis keturunan biksu kuno, sebuah kasaya. Duomo membawa beberapa hadiah, termasuk manik-manik yang kurang berkilau. Itu berwarna kuning muda dengan garis-garis hitam. Akibatnya, mata singa takut di sisi Shihao menjadi tajam, menatap tajam ke arahnya tanpa melepaskannya. Ini adalah pelet abu biksu kuno, benar-benar tak ternilai harganya, namun akhirnya diberikan kepada Shihao. Banyak orang tergerak. Sisa-sisa biksu kuno dari era besar terakhir, setiap barang berharga, apalagi tulang dao, terakhir yang tertinggal setelah kehancuran, yang bahkan lebih mencengangkan. Terlepas dari seberapa besar dendam yang ada di antara kita, dengan abu ini, seharusnya cukup untuk membubarkannya. Singa emas dalam hati menelan ludah, menatapnya dengan kaku. Sekte Barat sangat dalam dan tak terukur, hanya mereka yang bisa memberikan hadiah semacam ini. Shihao tidak bertindak terlalu sopan, langsung menerimanya. Kemudian, yang membuat semua pihak kaget adalah pengunjung yang datang setelahnya berasal dari Desolate Border. Ada pengunjung dari keluarga Tuogu Yulong, serta keluarga Wei Family 4 Phoenixes. Ini semua kecuali keluarga umur panjang. Tentu saja, Tuogu Yulong dan individu generasi muda lainnya tidak datang, masih berkeliaran di 9 surga. Mereka tidak akan kembali untuk beberapa waktu. Ini memicu keributan. Bahkan orang-orang dari keluarga berumur panjang muncul, datang ke sini untuk mengantarnya pergi. Ini membuat beberapa warisan dari 3000 provinsi sangat terguncang, menjadi lebih bijaksana dan berhati-hati. Mereka sekarang tahu bahwa pencapaian pertempuran Huang di Imperial Pass bahkan lebih mempesona daripada rumor, atau ini tidak akan terjadi. Kemudian, seseorang dari Sekte Mending Surga datang. Ini adalah warisan dari 3000 provinsi, berafiliasi dengan 9 surga-surga Mending Dao. Mereka mengirim surat, memberitahu Shihao bahwa Yu Chen dan King Yi sedang bersiap untuk bergabung, menjadi satu. Jika Shihao punya waktu, dia bisa menunggu sebentar, karena dia akan turun ke 3000 provinsi. Orang-orang Heaven Mending Sekte tidak hanya mengirim surat, mereka juga berbicara dengan bijaksana, sangat sopan ketika berbicara dengan Qin Yining. Semua orang tergerak. Seberapa kuatkah Sekte Mending Surga? Mereka memiliki 9 surga-surga Mending Dao untuk diandalkan, pohon ini benar-benar memiliki akar yang dalam, warisan abadi umur panjang di belakang mereka. Wanita suci mereka pasti tidak bisa menikah dengan orang lain, namun sekarang, sepertinya mereka jelas-jelas melonggarkan. Itu benar-benar menggelikan. Hanya orang mati, namun kalian semua akan berusaha keras untuk menetralisir dendam. Apakah ada kebutuhan? Tepat pada saat ini, tawa yang sangat dingin terdengar tepat di luar Qin Clan, mengguncang langit. Suara itu menyebar seperti gelombang laut, beriak keluar. Semua orang terkejut. Mereka yang datang semuanya adalah individu-individu yang kuat,
terlebih lagi sosok-sosok yang tangguh. Beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu karena mereka tahu bahwa individu yang kejam akhirnya datang. Selama ini, ada beberapa yang percaya bahwa tidak semua orang mau menerima situasi ini, bahwa pasti akan ada orang yang akan menunjukkan permusuhan mereka terhadap Huang sebelum dia pergi, bahkan mungkin bentrok dengannya secara langsung. Sekarang, adegan ini benar-benar muncul. Di langit, ada gelombang darah yang tersisa, cahaya warna-warni merah menyala di langit. Itu juga seolah-olah spider lili merah gelap berkembang, sangat menyeramkan. Negara surgawi. Ada beberapa yang kaget, ini adalah aura pembunuh seorang negara surgawi. Ketika tokoh-tokoh penting dari klan ini pindah, mereka sering menghasilkan adegan semacam ini yang menunjukkan bahwa akan ada pembunuhan dan pembantaian. Tentu saja, situasi seperti ini jarang terlihat karena mereka suka bergerak melalui kegelapan, menyerang dari belakang. Jarang mereka muncul dari depan. Hanya ketika mereka percaya bahwa tidak banyak yang perlu dikhawatirkan, bahwa mereka dapat secara langsung mendominasi lawan mereka, apakah mereka akan tampil seperti ini, menampilkan tampilan yang kuat. Immortal Qin angkat bicara, apalagi berdiri, melihat keluar istana. Di luar gerbang Gunung Qin Clan, warna darah menyebar, kekuatan ilahi yang kuat beriak keluar, sudah akan bergegas masuk. Teman Dao Qin, kamu terlalu memikirkan banyak hal. Kami tidak datang untuk berurusan dengan Qin Clan, melainkan makhluk jahat kecil itu, Shi Hao. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Suara dingin terdengar dari kehampaan, kabut berdarah segera melonjak kuat. Kamu telah melewati batas, ini adalah klan Qin aku, anak itu adalah keturunan klan aku. Immortal Qin berjalan keluar dari istana, melihat ke kedalaman awan darah tebal. Adapun Shi Hao, dia juga berdiri, berjalan lama di luar istana. Semua orang mengungkapkan ekspresi kaget. Jika hanya negara surgawi yang melakukan ini, maka itu benar-benar risiko yang terlalu besar. Ini, kecuali legenda yang terkait dengan asal-usul negara surgawi itu benar. Kalau tidak, mereka mungkin akan menendang pelat logam. Tuan Sekte Wakil Negara Surgawi. Seseorang berkata pelan, merasakan aura itu, mengetahui siapa yang datang. Itu bukan Master Sekte Negara Surgawi, melainkan hanya Wakil Master Sekte? Beberapa orang mengungkapkan ekspresi aneh, merasa ada yang agak aneh. Gunung Abadi tampaknya cukup berani. Kami tidak ingin menjadi musuh dengan kamu, namun, Dao teman Qin, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa melindunginya. Kali ini, tidak peduli siapa yang datang. Dalam kabut berdarah, suara itu terus terdengar. Wajah Immortal Qin menjadi gelap. Ini hanya seorang wakil Master Sekte, namun dia berani berbicara dengannya seperti ini. Lengan bajunya yang besar bergetar, dengan suara honglong, dunia meledak, angin gila menyapu, apalagi menghasilkan petir dalam jumlah besar. Namun, tempat itu benar-benar sunyi, semua angin dan kilat tersedot. Teman Dao Qin Clan, apakah ada kebutuhan untuk marah? Sebuah suara tua terdengar, datang dari orang lain. Siapa? Beberapa ahli Qin Clan berteriak. Mereka merasakan gelombang tekanan, bayangan muncul di benak mereka. Aura dan fluktuasinya terlalu mengejutkan, sulit untuk ditanggung oleh mereka semua, membuat mereka semua merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah ada 10.000 jin batu yang membebani dada mereka. Bahkan Shi Hao terguncang, merasa hal-hal tidak baik. Hehe, tawa itu sangat riang, suaranya juga menua. Sesosok muncul, terbungkus kabut putih, misterius dan kuat. Ketika dia sedikit mengerahkan kekuatannya, semua tanah kuno Qin Clan berguncang, gunung dan lembah akan runtuh. Untungnya, ada formasi hebat yang melindungi klan ini, dengan simbol mengejutkan yang mempertahankan tempat ini. Kalau tidak, semuanya akan hancur, semua gunung dan sungai berubah menjadi debu. Ini adalah makhluk tertinggi, makhluk yang kuat, namun dia benar-benar muncul secara pribadi, tiba di Qin Clan. Semua orang menghirup udara dingin, terguncang, merasakan sakit kepala yang hebat. Mereka merasa situasinya tidak baik. Di belakang sosok itu muncul sebuah istana kuno, permukaannya tertutup karat tembaga, megah dan megah, sangat besar, realistis, dan menakutkan. Banyak orang merasa ngeri, menyadari apa itu. Itu sebenarnya istana abadi. Tak perlu dikatakan, semua orang tahu siapa yang datang. Itu adalah penguasa istana abadi, keberadaan paling kuno, individu paling kuat dari warisan ini, makhluk tertinggi. Mereka semua mengatakan bahwa dia telah hidup untuk waktu yang tak terbatas, kekuatan yang menakutkan, ada sejak zaman kuno, tetapi baru-baru ini, dia jarang menunjukkan dirinya, selalu bersembunyi di istana abadi perunggu, karena umurnya hampir berakhir. Siapa sangka dia akan muncul hari ini, meninggalkan istana kuno. Selain itu, mereka melihat bahwa istana abadi perunggu ini adalah proyeksi, bukan tubuh nyata, namun masih melepaskan gumpalan kekuatan abadi. Semua orang merasakan bahwa hal-hal yang merepotkan hari ini. Bahkan teman Dao telah menunjukkan dirimu, kamu benar-benar sangat memperhatikan generasi muda. Qin abadi menghela nafas. Keberadaan istana abadi tidak dapat diukur.
Jika seseorang hanya berbicara tentang kekuatan tempur, mungkin tidak ada orang di 3.000 provinsi dalam Daovana yang bisa menekannya. Sejak aku datang, kamu harus tahu bahwa aku tidak akan kembali dengan tangan kosong. Yang tertinggi dari Istana Abadi dikatakan. Immortal Kin mengangkat kepalanya, dengan hati-hati melihat gumpalan putih kabut putih itu, berkata, namun, Gunung Abadiku juga bukan tempat yang bisa dengan mudah didorong. Semua orang di sini menjadi tenang. Ketika itu melibatkan pertempuran di level ini, tidak ada yang berani terlibat dengan gegabah, karena ada bahaya sekte dimusnahkan di setiap kesempatan. Mereka semua tahu bahwa meskipun penguasa Gunung Abadi bukanlah makhluk tertinggi, dia masih memiliki kepercayaan pada dukungannya. Ada sekte yang melindungi harta karun tertinggi di sini, artefak magis yang tak tertandingi, Gunung 5 Fase. Asal-usulnya terlalu luar biasa. Tidak hanya itu artefak magis Dao Abadi, itu juga membawa misteri yang tak terbayangkan. Dikabarkan bahwa itu ditemukan di dunia kuno yang rusak. Di permukaannya, sebelumnya ada sisa-sisa dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, semuanya diproduksi olehnya. Itu sebelumnya menanggung beban para dewa dan iblis. Dikabarkan bahwa itu mungkin artefak pembuka dunia. Tentu saja, hanya orang-orang tertentu yang pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Jenis artefak magis ini sangat sedikit jumlahnya, berbeda dari artefak abadi dalam arti normal. Itu secara alami dihasilkan dari kekacauan utama. Meskipun itu mungkin belum tentu bisa menghentikan artefak abadi, itu menyentuh dasar-dasar sebuah dunia. Itu kuno yang tak terbayangkan, bahkan mungkin bisa ditelusuri kembali ke zaman sebelum immortal kuno, penuh misteri. Itu sunyi dan sunyi di kosmos yang rusak itu, melayang selama bertahun-tahun tanpa akhir, akhirnya dibawa kembali oleh Immortal Kin. Saat ditemukan, pemandangannya sangat mengerikan. Di puncak yang seperti 5 jari, ada dewa di mana-mana, semuanya adalah mayat dewa paling primitif. Sayangnya, mereka sudah lama meninggal. Namun, ini cukup bagi mereka untuk menyimpulkan banyak hal, ini diproduksi oleh Gunung 5 Fas. Jika bukan karena gunung yang tampaknya disegel, itu akan menjadi lebih kuat daripada sekarang. Aku tahu teman Dao ingin meminjam kekuatan Gunung Abadi, membuka segelnya. Namun, kali ini, semuanya berbeda. Huang telah menyinggung seorang abadi sejati. Makhluk tertinggi Istana Immortal berkata dengan dingin. Ketika suara ini terdengar, semua orang merasakan dingin yang menusuk tulang. Semua orang tahu apa yang terjadi. Istana Abadi memiliki keabadian yang hancur, asal mula warisan yang sebenarnya, ini sudah bukan rahasia lagi. Baru-baru ini, berita telah beredar bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi pada keabadian yang hancur. Huang, kamu masih belum keluar? Keluar dari sini sekarang dan terima keputusan hukum. Tepat pada saat ini, tetua Istana Abadi berteriak. Honglong, kekosongan meledak. Di luar Qin Clan, dunia itu runtuh. Ada dekrit hukum emas yang muncul, membawa energi abadi, serta kekuatan yang tak tertandingi, turun ke sini. Bahkan jika ada formasi yang melindungi tempat ini, banyak orang di Qin Clan tidak dapat menahan tekanan, mereka semua gemetar dari jiwa mereka, bergidik di mana-mana. Keputusan hukum itu tidak memiliki niat membunuh, juga tidak ada kekuatan magis sejati. Hanya jenis kekuatan misterius. Pada akhirnya, kaki banyak orang melemah, jatuh ke tanah dengan suara puh-puh. Bahkan Master Sekte dan yang lainnya termasuk di antara ini. Tubuh Si Hao bersinar. Dia menggambar inti pedang abadi, melindungi orang tuanya, menggunakan senjata ilahi ini untuk melawan, tidak membiarkan orang yang dicintainya berlutut. Pada saat yang sama, 5 garis cahaya ilahi melesat keluar dari kedalaman klan Qin, berhamburan di sekitar klan Qin, menahan kekuatan itu, membuat gemetar semua orang berhenti. Kalau tidak ada yang bisa menahannya. Semua orang merasa ngeri. Ini adalah keputusan hukum dari keabadian yang hancur, bahkan tidak perlu memikirkannya. Itu sebenarnya sangat kuat. Siapa yang bisa menentang ini? Sekarang, sepertinya hanya Gunung 5 Fas yang bisa menghentikannya, kekuatan orang bukanlah tandingannya. Hancur abadi, di alam roh, aku menghancurkan jejaknya. Sekarang, dia berani memintaku menerima keputusannya, kata Si Hao. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Meskipun mereka telah mendengar desas-desus, juga memiliki kecurigaan mereka, ketika mereka menerima verifikasi, mereka masih terguncang tanpa henti. Banyak orang tercengang. Huang sangat menantang surga, apakah dia benar-benar menghancurkan jejak keabadian yang hancur? Di mata beberapa orang, itu pasti karena spirit real menekan keabadian yang hancur. Mereka pasti bertarung pada level yang sama, dan itulah mengapa keabadian yang hancur sangat menderita. Namun, meskipun demikian, itu masih membuktikan kekuatan Huang. Apakah bahkan seseorang dengan bakat untuk menjadi abadi sejati merasa rendah diri? Hujan cahaya turun. Dekrit hukum dalam kehampaan itu cemerlang, bersinar seperti matahari keemasan, bergegas ke segala arah, tak tertandingi ilahi. Ada beberapa karakter kuno di atasnya yang bergegas keluar, mengukir diri mereka sendiri dalam kehampaan, melepaskan suara gemuruh.
Arti kasarnya adalah bahwa itu menuntut Shihao menuju ke Istana Abadi untuk mengakui kejahatannya. Jika dia pergi, apakah dia masih bisa tetap hidup? Tidak perlu memikirkan hasilnya. Anak muda yang kurang ajar, kamu akan tidak menghormati keputusan itu. Makhluk tertinggi Istana Immortal berteriak. Yang tua ini bahkan berani membantai makhluk abadi yang hancur, mengapa aku harus takut dengan kertas bekas? Shihao benar-benar berhati-hati terhadap angin, karena bahkan jika dia membungkuk, tidak akan ada akhir yang baik. Kata-kata ini membuat semua orang terkejut. Ini benar-benar menantang keabadian yang hancur. Kamu mencari malapetakamu sendiri. Makhluk tertinggi Istana Immortal hanya memiliki 4 kata ini. Dalam kabut putih, tatapannya seperti kilat. Dia perlahan mengulurkan telapak tangan, meraih ke depan. Gempa besar mengguncang tempat ini. Formasi hebat Qin Clan merasakan sesuatu, melepaskan cahaya yang menyilaukan, menghentikan tangan besar itu. Yang abadi atau apapun yang berjuang di ambang kematian, mengapa dia tidak datang? Mungkinkah dia bahkan tidak bisa berjalan lagi, benar-benar akan mati? Shihao berkata sambil tertawa dingin. Dia sudah tahu bahwa Istana Abadi memiliki mata air abadi yang dapat memelihara roh dan daging primordial. Kalau tidak, keabadian yang hancur itu akan lama mati. Sementara itu, kali ini, abadi yang hancur, karena dia terluka, terlebih lagi tidak bisa pergi. Berbicara penghujatan terhadap keabadian sejati berulang kali, dosamu tidak akan diampuni. Yang tertinggi dari Istana Abadi dikatakan dengan suara dingin. Tangan besar itu bergerak, menembus penghalang yang dihasilkan oleh formasi Qin Clan. Teman Dao, kamu terlalu jauh, kata Qin Abadi. Pada saat ini, di kedalaman klan Qin, cahaya ilahi 5 warna bergegas keluar, melonjak, membawa energi tanpa batas. Tanpa membuka segel, akan sulit bagimu untuk menghentikan kekuatan Istana Abadiku. Yang tertinggi dari Istana Abadi dikatakan dengan suara dingin. Meskipun dia berbicara seperti ini, dia masih mundur sedikit, takut bahwa Gunung 5 Fase tiba-tiba akan membuka segelnya dan menabraknya. Bagaimanapun, hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Makhluk tertinggi Istana Immortal menatap Shihao, dan kemudian melihat ke arah kecemerlangan 5 warna. Tidak lebih dari serigala berekor panjang. Shihao memarahi, kata-katanya sangat tajam. Bahkan jika Gunung 5 Fase membuka segelnya hari ini, itu masih tidak bisa mengubah kenyataan. Makhluk tertinggi Immortal Palace mulai melantunkan kitab suci yang benar, seolah-olah memanggil sesuatu. Kekosongan terbelah. Sebuah spanduk besar berkibar, turun dari 9 surga, langsung muncul di tangan Shihao. Ini segera membuatnya terpana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, dalam hati melonjak dengan emosi. Ini adalah kain pembungkus mayat Raja Abadi, Panji Immortal kuno. Itu sebelumnya sangat berguna dalam pertempuran Desolate Border. Ini adalah harta tertinggi dari 9 surga, milik keluarga umur panjang, namun sekarang, itu benar-benar turun, muncul di tangannya. Jelas bahwa seseorang mengirimnya ke 3000 provinsi, memperhatikan tempat ini, meminjamkannya kepadanya. Ketika dia dengan hati-hati memikirkannya, kemungkinan besar Akademi Abadi atau para tetua Akademi Suci yang mengambil tindakan. Shihao sudah mendengar bahwa ketika leluhur lama klan angin ingin turun dan menyingkirkannya, kedua tetua inilah yang menghentikannya. Sekarang, mereka datang untuk membantunya lagi. Orang bisa melihat seberapa dekat mereka dengan tetua agung Meng Tianzeng. Alasan mengapa mereka membantu Shihao sekarang sepenuhnya karena memberi wajah Meng Tianzeng. Shihao menghela nafas. Ketika dia memikirkan tetua agung, hatinya langsung merasakan sakit. Surga benar-benar cemburu pada pahlawan hebat? Siapa? Makhluk tertinggi Istana Immortal dihentikan, menatap dingin ke langit. Pada saat ini, Shihao mengacungkan spanduk besar, langsung membantai jalan keluarnya. Ini hanyalah kain pembungkus mayat Raja Abadi, sebanding dengan artefak magis Dao Abadi yang lengkap, kekuatannya tak tertandingi. Saat itu, ketika dia berada di Desolate Border, benda ini bisa menghentikan makhluk abadi. Kain pembungkus mayat sekarang memiliki tiang bendera, ditambahkan oleh makhluk tertinggi. Namun, tiang itu jelas bukan senjata Dao Abadi. Namun, spanduk itu sendiri sudah cukup. Honglong. Shihao mengguncang spanduk besar, langsung membelah langit, menyapu menuju makhluk tertinggi. Kekuatannya sangat kejam, mengintimidasi hingga ekstrim. Semua orang menjadi terpana. Bagaimanapun, Huang sangat tangguh, sebenarnya mendapat bantuan dari keluarga berumur panjang dari 9 surga. Sementara itu, tepat pada saat ini, semua orang menjadi tercengang, karena kekuatan Panji besar itu terlalu besar. Itu menghancurkan langit, mengirim makhluk tertinggi Istana Abadi itu terbang. Benar, individu yang kuat itu ceroboh, berpikir bahwa gelombang lengan bajunya sudah cukup untuk menangkap Shihao. Akibatnya, kain pembungkus mayat Raja Abadi itu bergerak, melepaskan kekuatan abadi yang tak tertandingi. Meskipun itu tidak mengenainya, dia masih jatuh keluar. Di tanah, semua orang terkejut. Gunung 5 Fase bergetar, melindungi klan Qin. Kalau tidak, fluktuasi itu mungkin menghancurkan tempat ini, energi pembunuhnya terlalu kuat dan menakutkan.
Berat, kamu benar-benar berani mempermalukanku. Makhluk tertinggi Istana Immortal berkata dengan dingin, mengambil tindakan lagi. Dia berada di puncak Daovana, mampu meraih matahari dan bulan. Namun, dia terlalu khawatir dengan spanduk ini, benar-benar merasa tangannya terikat, tidak berani benar-benar berbenturan dengannya. Shi Hao menyerang lagi. Permukaan spanduk tersapu, meretas ke dalam kosmos besar seperti bilah surgawi, memotong langit biru, membuat makhluk tertinggi Istana Abadi menggerakkan tubuhnya lagi, segera memasuki luar angkasa. Ekspresinya jelek. Artefak magis Dao Abadi membuatnya kesal dan kesal. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Kamu orang tua, kamu pikir kamu akan pergi kemana? Shi Hao bergegas keluar, mengejarnya. Semua orang tercengang. Huang berani mengejar makhluk tertinggi Istana Abadi? Ini seperti sesuatu yang keluar dari fantasi. Mereka semua tahu bahwa Huang tangguh, tetapi dia masih belum masuk ke domain itu, bagaimana dia bisa mengejar seseorang di puncak Daovana? Kamu benar-benar membuatku marah. Makhluk tertinggi Istana Immortal berkata dengan dingin. Segera setelah itu, dia menghilang dari lokasi aslinya, tiba-tiba menghilang. Shi Hao dalam hati terguncang. Dengan suara hula, dia melilitkan panji besar di sekeliling dirinya, melindungi seluruh tubuhnya. Seperti yang diharapkan, tinju hitam menghantam, ditujukan ke bagian belakang kepalanya. Seolah-olah guntur teredam jatuh. Shi Hao dengan cepat berputar, spanduk besar bergerak keluar lagi, menghancurkan langit dan bumi, membuat makhluk tertinggi Istana Abadi merasa sangat takut, mundur lagi. Spanduk besar ini telah direndam dalam darah Raja Abadi, membuatnya sangat berbeda. Bahkan makhluk tertinggi Istana Abadi merasa ketakutan, bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya secara langsung. Generasi muda, apakah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki artefak abadi di tangan, aku tidak dapat membunuh kamu? Yang kuat hanyalah diri sendiri, semua item eksternal bukanlah apa-apa. Makhluk tertinggi Istana Immortal berkata dengan dingin. Dia menghilang, menjadi satu dengan langit dan bumi, menakutkan tak tertandingi, seolah-olah dia sendiri berubah menjadi bagian dari alam semesta. Shi Hao mengerahkan kekuatan, menghancurkan langit luar angkasa. Tiba-tiba, makhluk tertinggi Istana Immortal muncul kembali. Tubuhnya jatuh, seolah-olah dia tiba-tiba mengalami pukulan. Siapa? Dia kaget dan marah. Seseorang menyerangnya secara rahasia. Shi Hao mengerti. Orang yang memberinya panji besar adalah makhluk tertinggi, apalagi sekarang mengambil tindakan secara rahasia. Dia memegang spanduk besar di tangannya, menyapunya keluar, berusaha sekuat tenaga, menjatuhkannya dengan kejam ke makhluk tertinggi Istana Abadi. Kali ini, tubuh makhluk tertinggi Istana Abadi menjadi lamban lagi, karena ada dua domain yang menyerbunya secara rahasia, hampir menjebaknya, akan menguncinya di langit. Akibatnya, ketika spanduk besar tersapu, kecepatan reaksinya agak terlambat, langsung dikirim jatuh oleh angin besar Dao Abadi lagi. Seseorang mengambil tindakan secara rahasia, menargetkannya, makhluk tertinggi yang mengganggu banyak hal. Namun, orang luar tidak bisa melihat apa-apa, berpikir bahwa itu semua dilakukan oleh Shi Hao. Mereka semua terkejut, benar-benar terpana. Seberapa menakutkankah Huang? Di mata semua orang, bahkan jika Shi Hao memiliki senjata abadi di tangan, jika dia bertarung melawan makhluk tertinggi, dia masih akan kalah. Itu seperti memberi anak senjata, mereka tetap tidak akan bisa melukai orang dewasa. Namun sekarang, ini adalah kasus yang sama sekali berbeda. Makhluk tertinggi Immortal Palace sangat menderita. Ketika riak kuat menyebar di kehampaan, makhluk tertinggi Istana Abadi terikat lagi. Spanduk besar tersapu, hampir mengenainya. Kali ini, dia mundur dalam keadaan menyesal. Pada saat genting, dia menyerukan keputusan hukum untuk memblokir serangan spanduk besar itu. Dekrit emas hancur, berubah menjadi bintik cahaya ilahi, tersebar di area itu, sangat menyilaukan. Kamu berani menghancurkan dekrit hukum dari keabadian sejati. Hanya selembar kertas bekas, hanya kamu yang menganggapnya istimewa. Pada saat ini, makhluk tertinggi Istana Immortal merasakan gelombang kebencian, sedikit cemberut. Sebenarnya ada makhluk tertinggi yang menargetkannya secara rahasia, meninggalkannya dalam situasi yang sangat pasif. Sampai-sampai dia merasakan bahwa jika keduanya tidak merasakan kekhawatiran terhadap keabadian yang hancur, mereka akan lama memberikan pukulan fatal. Pada akhirnya, dia marah. Situasinya saat ini benar-benar menjengkelkan. Dia diombang-ambingkan oleh angin spanduk besar, bahkan dengan statusnya sebagai makhluk tertinggi, itu benar-benar memalukan. Sebuah mantra kuno terdengar, beresonansi dengan sesuatu di batas dunia. Di kejauhan di mana fondasi Istana Abadi berada, Istana Abadi Perunggu dicabut. Itu menghancurkan kekosongan, terbang dengan cepat, bergegas ke tempat ini. Tidak bagus, Istana Abadi Perunggu yang sebenarnya telah tiba. Ini adalah artefak abadi. Seseorang berkata dengan suara bergetar. Semua orang merasakan sakit kepala. Apakah ini sekarang akan menjadi konfrontasi hebat Dao Abadi? Saat ini, rambut makhluk tertinggi Istana Immortal berantakan, pakaian compang-camping, wajah pucat.
Jika bukan karena martabatnya ternoda, dia tidak akan memanggil Istana Abadi Perunggu begitu cepat. Dengan statusnya, sekarang dia datang untuk menangkap Huang, dia sebenarnya harus menggunakan item divine jenis ini, itu benar-benar tidak membuatnya terlihat bagus. Bukankah ini terlalu banyak menindas orang lain? Pada saat ini, Immortal Qin angkat bicara. Wajahnya dingin, sekarang sedikit marah. Dia sebelumnya mengatakan bahwa Qin Clan tidak takut hal-hal terjadi, bahkan jika abadi yang hancur datang, ini masih akan terjadi, tapi itu karena dia tahu abadi yang hancur biasanya tidak bisa meninggalkan kediamannya, pulih, berjuang di kematian. Pintu. Pergi. Dia mengeluarkan raungan besar, menampilkan metode rahasia, seolah-olah dia membuka beberapa jenis segel. Kecemerlangan besar meletus dari kedalaman klan Qin, aura ilahi yang menutupi langit dan bumi. Shi Hao terkejut. Immortal Qin benar-benar bisa membatalkan segel gunung 5 fase? Di tanah, cahaya warna-warni 5 warna bergegas ke langit. Energi abadi meluap, pemandangannya sangat mengejutkan, membuat matahari, bulan, dan bintang bergetar. Bahkan matahari hampir jatuh, kosmos besar menjadi tidak stabil. Kemudian, cahaya abadi 5 warna berkedip, langsung menyapu menuju Istana Abadi Perunggu, akan merebutnya. Ketika dia melihat adegan ini, Shi Hao secara alami tidak akan hanya menonton dalam keadaan pingsan. Dia dengan panik mengacungkan spanduk besar darah besi, melepaskan serangan ganas, menargetkan makhluk tertinggi Istana Abadi. Pada saat itu, luar angkasa berguncang, matahari dan bulan tenggelam, bintang-bintang semakin redup. Beberapa bintang besar meledak di tempat, pecah berkeping-keping. Kali ini, ada 2 gelombang kekuatan yang menyerbu makhluk tertinggi Istana Abadi, membatasinya lagi. Peng! Serangan Shi Hao menghantam makhluk tertinggi Istana Abadi. Bahkan jika ada Istana Perunggu yang melindunginya, musuh masih batuk seteguk darah, tubuhnya terbang keluar. Semua ini terjadi terlalu cepat, tidak ada yang mengharapkan makhluk tertinggi Istana Abadi menjadi orang dengan rambut acak-acakan, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Dia benar-benar dikirim terbang, terluka seperti ini. Makhluk tertinggi datang untuk menyerangnya, namun Huang benar-benar menghentikannya, apalagi menyebabkan tetua Istana Abadi batuk darah, tubuhnya terbang keluar. Ini membuat setiap sekte terkejut. Istana Abadi selalu sangat kuat, sejak zaman kuno, itu sudah menjadi kekuatan raksasa, tidak pernah menurun, selalu di puncak, menghadap ke 3.000 provinsi. Ini terutama terjadi ketika berita menyebar bahwa mereka memiliki keabadian yang hancur, siapa yang tidak merasa takut, siapa yang berani menunjukkan rasa tidak hormat. Bahkan pengadilan kekaisaran umur panjang 9 surga dan yang lainnya merasa menahan rasa takut, tidak akan memprovokasi mereka. Namun, hari ini, seorang anak muda menghadapi tantangan, mengambil tindakan tanpa rasa takut, bertarung sengit melawan makhluk tertinggi Istana Abadi tanpa memikirkan keselamatan pribadi. Selain itu, dia bahkan tidak terlalu menderita karenanya. Tetua Istana Abadi mengungkapkan penampilan aslinya. Ketika kabut menyebar, terlihat rambut putih seperti salju, wajahnya memerah dengan kemerahan yang tidak wajar. Ada darah di sudut bibirnya, matanya dingin. Bentrokan barusan membuat ki dan darahnya melonjak, semua tulangnya yang kokoh dan tidak dapat binasa mengeluarkan suara pipa, hampir pecah. Teman Dao yang mana itu? Sejak kamu datang, lalu mengapa tidak keluar semua, datang saja ke sini dan bertarung. Makhluk tertinggi Istana Immortal berkata dengan dingin, melihat sekelilingnya. Ada 2 makhluk tertinggi yang bertindak melawannya secara rahasia, membuat kedalaman matanya sangat dingin. Niat membunuh muncul. Keabadian yang hancur adalah yang paling kuat di dunia saat ini, siapa yang berani melawan mereka? Apakah benar-benar ada orang yang berani memprovokasi martabat Istana Abadi? Namun, tidak ada yang menjawab, 2 makhluk tertinggi yang agung tidak melompat keluar. Hal lama, mungkinkah kamu kehabisan tenaga? Shi Hao berkata, suaranya penuh penghinaan, memprovokasi makhluk tertinggi lama Istana Abadi. Hehehe, hahaha. Ketika yang tua ini mungkin mendominasi dunia, tidak ada yang tahu di mana leluhurmu berada. Dia menjawab dengan mencibir. Apakah kamu tidak takut kata-katamu kembali menggigitmu? Bahkan jika keabadianmu yang hancur ada di sini, dia mungkin masih tidak berani mengklaim lebih kuno dari klan batu. Kata Shi Hao. Wajah makhluk tertinggi Istana Abadi menjadi lamban. Ini memang kasusnya. Klan batu menonjol dari yang lain, klan yang telah diturunkan dari era besar terakhir hingga saat ini, memiliki sejarah yang hebat. Sayangnya, klan ini semua telah hilang di Desolate Border, atau bagaimana mungkin mereka tidak termasuk dalam keluarga umur panjang? Ini adalah klan yang dianugerahi gelar raja sebelumnya. Kamu hanya bisa menyalahkan leluhurmu karena tidak masuk akal, menggali kuburan mereka sendiri. Elder Istana Immortal tertawa terbahak-bahak, membawa niat dingin, serta jenis ekspresi ejekan. Di luar langit, Shi Hao mengacungkan spanduk besarnya, menyapunya keluar. Rambutnya beterbangan, ekspresi di matanya sangat garang. Dia sekarang benar-benar marah. Dalam pertempuran Desolate Border, klan raja ini memberikan kontribusi yang begitu mulia, namun pada akhirnya, mereka diperlakukan dengan penganiayaan,
klan batu malah menjadi keturunan darah orang berdosa. Dapat dikatakan bahwa Istana Abadi termasuk di antara mereka yang melakukan penghakiman ini, bahwa itu banyak berkaitan dengan keabadian yang hancur itu, sehingga menyebabkan Shi Hao memasuki periode penghinaan dan kebencian yang tak ada habisnya, benar-benar mengalami ketidakadilan. Ini terutama terjadi ketika bahkan sekarang, tetua Istana Abadi masih berbicara seperti ini, membuat Shi Hao melonjak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bajingan tua, selama pertempuran Desolate Border yang terjadi belum lama ini, ketika pihak lain menyerbu, di mana kamu? Kamu tidak berani menghadapi musuh, meringkuk di belakang, namun sekarang, kamu memiliki keberanian untuk mengungkit peristiwa masa lalu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani mempermalukan leluhurku? Dibandingkan dengan mereka, orang-orang Istana Abadi kamu adalah pengecut yang tidak penting yang serakah untuk hidup, hanya tahu bagaimana menjadi seorang tiran di rumah, bertindak setelah pertempuran berdarah di Desolate Border telah berakhir. Memiliki sekte seperti milikmu benar-benar merupakan aib 3000 provinsi. Shi Hao memarahi. Spanduk besar di tangannya berkibar, menghasilkan angin kencang, menggerakkan bintang-bintang besar di luar angkasa satu demi satu, semuanya bergetar. Di bawah suara pupu, bintang-bintang besar pecah dan meledak, kekuatannya sangat menakutkan. Istana Abadi perunggu bersinar. Itu bergegas, menghentikan spanduk perang darah besi. Kabut abadi melonjak di antara keduanya, cahaya ilahi tak berujung, seolah-olah hamparan laut abadi melonjak. Artefak abadi bentrok. Ketika makhluk tertinggi terlibat, jenis pertempuran ini secara alami menjadi sangat berbahaya. Shi Hao dalam bahaya. Bagaimanapun, pihak lain adalah makhluk tertinggi, sementara dia hanya seorang kultivator alam rilis diri. Secara komparatif, jika dia ingin bertarung pada saat ini, itu tidak mungkin. Alam makhluk tertinggi adalah domain yang sangat misterius, tidak perlu meragukan kekuatan mereka, tidak mungkin untuk dilampaui di alam mortal Dao. Itu karena hanya makhluk pada level ini yang memiliki kesempatan untuk menyentuh Dao abadi. Bahkan jika seluruh 9 surga 10 bumi digeledah, dari masa lalu hingga sekarang, dari jutaan dan jutaan kultivator, berapa banyak makhluk tertinggi yang ada di sana. Mereka semua adalah kebanggaan surga dari periode yang berbeda. Mereka semua adalah tokoh terkemuka di era mereka masing-masing. Tipe individu ini, jika mereka bisa dibunuh oleh mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah dari mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi makhluk tertinggi? Itulah mengapa sekarang, ketika tetua Istana Abadi memanggil Istana Perunggu, situasi Shi Hao segera menjadi sangat buruk, ditempatkan dalam bahaya yang ekstrim. Generasi yang lebih muda, serahkan hidupmu! Tetua berteriak. Dia menggunakan Istana Tembaga untuk memblokir spanduk besar. Cahaya abadi bersinar tanpa henti di antara keduanya, suara-suara seperti laut yang menderu, melonjak sangat. Selain itu, dia mengulurkan tangan besar, meraih ke arah Shi Hao, senyum jahat muncul di wajahnya. Itu karena dia menemukan bahwa dua makhluk tertinggi yang tersembunyi merasa keberatan, takut bahwa keabadian yang hancur akan muncul, jadi mereka tidak muncul. Selain itu, setelah Gunung 5 fase klan Qin bergetar hebat, itu benar-benar menjadi sunyi lagi. Dia tahu bahwa kemungkinan besar makhluk abadi yang hancur dari Yayasan Istana Abadi yang melepaskan kesadarannya, mengintimidasi mereka. Benar saja, tepat pada saat ini, riak misterius menyapu. Meskipun sangat ringan, itu membuat banyak tokoh kuat terkejut. Ini adalah kehendak dari seorang abadi yang hancur yang sedang bangkit. Mungkin keberadaan yang tidak aktif itu mungkin muncul. Situasinya kritis. Sementara situasi Shi Hao tampak mengkhawatirkan, tiba-tiba, langit dan bumi bergetar. Tubuh tetua Istana Immortal bergetar hebat, dan kemudian dia batuk darah dari mulutnya. Bulu-bulu halusnya berdiri, benar-benar ngeri. Itu karena dua makhluk tertinggi yang tersembunyi mengambil tindakan lagi. Kali ini, berbeda dari sebelumnya. Apakah mereka akan pergi keluar dan mengejar hidupnya? Keduanya akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawannya. Dua garis cahaya muncul, membawa energi abadi dan kecemerlangan keberuntungan yang kabur saat mereka meretas. Mereka tidak mungkin untuk dihindari, sangat berbahaya. Pada saat yang sama, langit dan bumi bergetar hebat. Gunung 5 fase muncul dari kedalaman klan Qin, benar-benar melayang, tekanan tak terbatas mengalir keluar angkasa, menekannya. Kalian semua berani? Tetua Istana Abadi berteriak, ekspresinya berubah. Dia berpikir bahwa dua makhluk tertinggi dan Qin klan takut, merasa menahan rasa takut terhadap keabadian yang hancur. Siapa yang mengira bahwa itu hanyalah ketenangan sebelum badai, mereka benar-benar berani membunuhnya. Pihak lain bertindak terlalu cepat. Bahkan jika dia bereaksi secepat yang dia bisa, dia masih akan dipukul. Paling tidak, kekuatan yang mengamuk yang digerakkan oleh metode kuat kedua makhluk agung itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hindari. Di bawah suara Honglong, dia tidak bisa menahan batuk darah bahkan memancar keluar dari tubuhnya. Tentu saja, ancaman terbesar adalah Gunung 5 fase yang aneh itu. Seolah-olah seorang abadi sejati membuka segelnya, sekarang menghancurkan ke arahnya, sangat menakutkan. Pada saat genting, dia menghindari Gunung 5 fase,
tetapi dikelilingi oleh teknik misterius dua makhluk tertinggi. Tubuhnya bergetar tanpa henti, darah memercik, menghancurkan banyak bintang besar di luar angkasa. Dia bergegas menuju istana abadi perunggu, ingin masuk ke dalam dan menghindari serangan di luar. Bajingan tua, kamu masih ingin bersembunyi kembali ke cangkang kura-kuramu. Shi Hao memindahkan spanduk besar itu, menghentikannya, karena spanduk perang darah besi saat ini menghadap ke istana perunggu. Istana abadi perunggu bergetar hebat, mengibaskan permukaan spanduk, mengungkapkan pembukaannya. Tetua istana abadi tidak mengatakan sepatah kata pun, bersembunyi langsung di dalam. Namun, pada saat ini, gunung 5 fase bersinar, segera menembakkan 5 garis cahaya abadi, membuat istana perunggu bergetar hebat. Tetua di dalam istana abadi juga terguncang, tubuhnya penuh retakan, menyemburkan seteguk besar darah dari mulutnya. Pada saat yang sama, inti pedang abadi di tangan Shi Hao yang telah diabaikan melepaskan cahaya cemerlang, menembakkan seberkas sinar pedang, benar-benar merobek energi perlindungan tubuh tetua, menusuknya, membuatnya melepaskan jeritan yang menyedihkan. Kalian semua! Dia tiba-tiba berbalik, menatapnya dengan marah. Itu karena dia tahu bahwa dua makhluk tertinggi diam-diam mengendalikan pedang suci, melukainya dengan serius. Cedera ini terlalu parah, melukai fondasinya. Namun, hal-hal tidak berakhir di sini. Tepat pada saat ini, dia merasakan niat membunuh yang menusuk tulang. Dia melepaskan raungan marah, simbol melonjak di sekitar tubuhnya, api mengamuk. Dia menghindari bencana. Itu karena teknik rahasia dua makhluk tertinggi yang dirilis sebelumnya terjerat padanya, beberapa kekuatan sejati belum tersebar, melekat pada tulangnya. Sekarang, mereka benar-benar meletus, berubah menjadi pedang suci, akan membelah tubuhnya. Pada saat itu, dia melindungi area vitalnya, tetapi lengannya jatuh, dan kemudian meledak menjadi kabut berdarah. Seperti kadal yang memotong ekornya sendiri, ia menggunakan ini untuk mempertahankan hidupnya. Ini benar-benar terlalu memalukan, kondisinya saat ini terlalu mengerikan. Paling tidak, untuk makhluk tertinggi, ini adalah rasa malu yang tak tertahankan, dia benar-benar menderita jenis bencana ini. Pintu masuk istana abadi perunggu tertutup rapat, mencegah orang luar melihat ke dalam. Tetua istana abadi sangat marah. Dia hanyalah makhluk tertinggi, namun dia sebenarnya dipermalukan seperti ini. Bagaimana ini bisa bertahan? Leluhur kuno, jika kondisimu tidak terlalu buruk, silakan muncul. Tetua istana abadi berkata dengan suara rendah, dan kemudian dia melantunkan sejenis kitab suci kuno. Dia memanggil, berkomunikasi dengan yayasan istana immortal. Ada makhluk abadi yang hancur di sana. Tubuh aslinya sedang tidur, tetapi ada jejak wasiat yang terbangun, merasakan segala sesuatu di dunia luar. Belum lama ini, SK yang dikeluarkan justru diturunkan olehnya. Di dunia ini, seolah-olah drum abadi terdengar, mengguncang 3.000 provinsi. Seolah-olah aula ilahi yang mulia muncul, akan memasuki dunia ini, seolah-olah jutaan tentara surgawi berteriak. Pada saat itu, di tempat tertentu dalam 3.000 provinsi, cahaya abadi melonjak. Kecemerlangan yang menguntungkan ditembakkan dalam garis-garis tak berujung. Gelombang aura dao abadi menutupi langit dan bumi, bergegas ke langit. Yang abadi yang hancur, muncul. Pada saat itu, bahkan master sekte semua terkejut, gemetar ketakutan. Seseorang mengatakan ini dengan suara gemetar. Abadi yang hancur akan keluar. Ini terlalu mengejutkan. Surat wasiat mengalir ke surga, kemegahan cahaya dao abadi menyinari dunia, membuat semua orang di bawah langit terkejut. Bahkan untuk makhluk biasa, siapa sangka masih ada makhluk abadi sejati di dunia ini? Bahkan beberapa raksasa baru-baru ini mendengar bahwa istana abadi memiliki keabadian yang hancur dan tidak aktif. Dia selalu tetap dalam pengasingan, hanya hari ini benar-benar dikonfirmasi. Dekrit hukum yang pertama kali muncul. Kemudian, kemegahan abadi membelah langit, suara-suara itu seolah-olah berasal dari genderang surga. Ini disebabkan oleh pergerakan abadi yang hancur, dia menghidupkan kembali, mengguncang matahari, bulan, dan bintang. Saat ini, semua kehidupan bergetar, seolah-olah hari penghakiman langit dan bumi tiba, seluruh era besar akan menuju akhir. Ini adalah kekuatan Dao yang abadi. Bagi banyak orang di 3.000 provinsi, mereka belum pernah mengalami ini sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa mereka dapat melihat yang abadi dalam kehidupan ini? Setelah satu getaran terakhir, tekanan itu menyebar. Paling tidak, untuk orang normal, itu hanya sesaat dari linglung, dan kemudian semuanya kembali normal. Seolah-olah gunung berapi meletus, dan kemudian semuanya lenyap. Untuk kultivator yang paling kuat, jenis perasaan tekanan ini malah meningkat. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar benar-benar terjadi. Keabadian yang hancur bergerak, mendekat, akan menuju ke tanah air Qin Clan. Ini bukan hanya ancaman, bukan hanya kata-kata, dia benar-benar datang. Seorang master sekte berteriak, tidak ada yang lebih menakutkan dari ini. Seorang abadi sejati akan datang untuk menyerang, siapa yang bisa melawannya? Tentu saja, ada beberapa yang senang, warisan yang bertentangan dengan Shi Hao.
Mereka segera menjadi bersemangat, gelombang besar mengaduk dalam diri mereka. Beberapa orang mengepalkan tinju mereka. Sekarang, makhluk normal tidak bisa merasakan gelombang energi itu lagi, hanya mereka yang berada di puncak yang bisa merasakan bahwa monster absolut sedang mendekat. Keabadian yang hancur muncul, ini mengguncang dunia. Namun, dia menyembunyikan aura Dao abadinya, tidak membiarkannya bocor, karena kondisinya buruk. Saat itu, dia dipukuli hingga hancur, tidak ada kekuatan Dao abadi yang bisa disia-siakan secara acak. Pada saat yang sama, dia tidak ingin bertindak sok, mengganggu 3.000 provinsi. Pada levelnya, apa yang dia rasakan adalah Dao Agung, yang dia pedulikan adalah karma. Jika semua orang di 3.000 provinsi ketakutan dengan penampilannya, kemungkinan akan menghasilkan beberapa variabel yang mungkin mengganggu tatanan langit dan bumi. Jenis pengekangan ini tidak luput dari deteksi Immortal Qin, Shihao, dan yang lainnya. Itu karena keabadian yang hancur tidak mengabaikan mereka, tetapi justru datang untuk mereka. Keabadian yang hancur terlalu kuat, satu gerakan akan membentang di beberapa provinsi, kecepatan terlalu cepat, melebihi imajinasi seseorang. Makhluk tertinggi bisa merasakannya, tokoh kuat lainnya juga bisa merasakannya, bahkan Shihao bisa merasakan betapa kuatnya energi itu, dan juga betapa hebatnya energi itu. Seolah-olah sebuah wasiat muncul di alam semesta yang besar ini, turun dari luar angkasa, menyapu seluruh dunia, tidak ada yang menandinginya. Hehe, haha, tawa terdengar dari dalam istana perunggu. Itu agak dingin, bahkan lebih menusuk telinga, pada saat yang sama sangat marah. Ini datang dari tetua istana abadi. Meskipun dia menutup dirinya di artefak tembaga, dia masih bisa merasakan bahwa makhluk abadi yang hancur mendekat, akan memasuki tempat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dikatakan bahwa keabadian yang hancur sedang sekarat, tidak dapat meninggalkan tempat peristirahatan itu sama sekali? Namun dia benar-benar muncul. Seseorang berkata pelan, salah satu dari 3.000 raksasa provinsi. Dia mengerti beberapa detail batin. Dia bukan satu-satunya, ada yang lain, bahkan 2 makhluk tertinggi yang berasal dari 9 surga tercengang. Ini tidak masuk akal, bagaimana mungkin makhluk abadi yang hancur keluar dari tanah kuno itu? Wajah Immortal Qin menjadi muram, ini memang melebihi prediksinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada konsekuensi yang mengerikan seperti itu. Dengan menyinggung istana abadi, makhluk abadi yang hancur akan keluar? Seberapa menakutkan hal ini? Di masa depan, siapa yang berani memprovokasi mereka? Siapa yang berani melawan mereka? Kalian semua akan mati, tidak seorang pun dari kalian akan bisa melarikan diri. Di dalam istana perunggu yang tertutup karat, suara sedingin es tetua itu terdengar. Dia sekarang tenang. Itu karena dia tahu bahwa bahkan jika tempat ini memiliki lebih dari 1 makhluk tertinggi, mereka tidak dapat mengalahkan makhluk abadi sejati. Ketika saatnya tiba, siapapun yang berani mengambil tindakan, orang itu akan musnah, semuanya tersapu bersih. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari ketika istana abadi akan menampilkan kekuatan mereka. Itu datang lebih dekat. Sebuah kereta perang melaju kencang, merobek kubah langit, menghancurkan waktu, menembus ruang, menghancurkan semua hal di dunia ini. Itu membawa energi kacau, tiba di provinsi ini. 8 kuda surgawi bergegas, menginjak langit, masing-masing ditutupi dengan sisik naga dan 1 tanduk panjang di kepala mereka. Sepasang sayap menjulur dari tulang rusuk mereka, bersinar cemerlang seperti burung phoenix. Ini adalah sekelompok binatang suci yang menyendiri dan transenden. Mereka menarik kereta perang berwarna perak, sekarang mendekat. Kuda-kuda surgawi memiliki berbagai bentuk, beberapa lebih dekat dengan naga, beberapa seperti singa, beberapa seperti binatang kuda, tetapi semua orang tahu bahwa makhluk-makhluk ini adalah harta yang langka. Bahkan di zaman kuno, era yang paling mempesona, makhluk-makhluk ini sangat langka. Ada desas-desus bahwa kuda surgawi berdarah murni sejati berfungsi sebagai tunggangan untuk yang paling kuat. Mereka bisa bergerak sambil menginjak bintang, kecepatan mereka terlalu cepat. Sampai-sampai ada desas-desus bahwa di alam kuno di mana makhluk abadi hidup, kuda-kuda surgawi adalah binatang buas yang sangat diperlukan, tunggangan penting. Luar biasa, dukungan istana abadi benar-benar terlalu besar, sebenarnya memiliki 8 kuda surgawi. Mereka belum pernah ditunjukkan ke dunia sebelumnya. Semua orang menghela nafas dengan takjub, sangat terguncang di dalam. Kemudian, 8 binatang purba bergegas mendekat. Langit retak, aura kuat menutupi dunia. Di luar gerbang Gunung Qin Clan, banyak kultivator dari klan yang berbeda gemetar. Pada saat itu, suara putong terdengar terus-menerus. Banyak orang jatuh lemah ke tanah, tidak mampu menahan tekanan itu. Terlebih lagi, ini masih dalam situasi di mana keabadian yang hancur menahan auranya. Dia duduk di dalam kereta perang perak, tidak mengedarkan cahaya abadi. Jika tidak, semua orang mungkin mulai gemetar. Ketika 8 kuda surgawi berhenti, kuku mereka berhenti di udara, tempat ini runtuh. Jenis adegan ini tidak terbayangkan. 8 kuda surgawi, tubuh mereka tertutup sisik hijau,
beberapa merah seperti darah merah, satu seperti naga banjir, yang lain melebarkan sayapnya seperti Phoenix sejati, kuat hingga ekstrim. Masing-masing dari mereka berdiri dengan bangga seperti gunung besar, membuat semua orang terguncang, hanya bisa melihat ke arah mereka. Tunggangan abadi sejati terlalu menakutkan. Semua orang menggigil ketakutan. Itu karena bahkan sekarang, mereka tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasi 8 makhluk itu. Kuda-kuda surgawi bergerak melintasi langit, memandang rendah semua kehidupan. Kuda-kuda surgawi itu raksasa, satu kukunya cukup untuk menghancurkan puncak gunung, semuanya sangat megah dan megah. Ekspresi di mata mereka dingin, seperti ahli luar biasa saat mereka berdiri di sana dengan bangga. Di belakang mereka, kereta perang perak sangat besar, dan juga sangat kuno, membawa makna kuno, membawa pencapaian pertempuran gemilang di masa lalu. Ini adalah kereta perang yang telah mengalami pertempuran besar immortal kuno. Ada semua jenis jejak berbintik-bintik yang mencatat darah dan api masa lalu, banyak bekas pisau dan lubang panah di permukaannya. Shi Hao, Immortal Qin, dan yang lainnya semua bergetar dalam hati, beberapa dari mereka mengetahui bahwa alasan mengapa yang abadi bisa keluar mungkin terkait dengan kereta ini. Itu bisa memelihara dan melindungi tubuh yang hancur dan roh primordial. Pintu masuk ke istana perunggu dibuka. Tetua itu keluar, berlutut dalam kehampaan, bersujud ke arah kereta perang itu, dengan saleh menunjukkan rasa hormat yang besar. Aku memberi hormat kepada leluhur tua. Katanya dengan suara bergetar. Huang, kenapa kamu belum datang ke sini? Suara dingin terdengar dari dalam kereta perang kuno, agak tua, tetapi sangat menakutkan. Suara itu tenang, tetapi itu membuat semua orang gemetar tanpa henti. Ini adalah keabadian yang hancur yang berbicara, memerintahkan anak muda generasi selanjutnya. Shi Hao menghela nafas. Siapa yang mengira bahwa jenis keberadaan ini benar-benar akan muncul, datang hanya untuknya? Kali ini, semuanya benar-benar tidak terlihat bagus. Ketika seorang abadi sejati turun, semua kehidupan akan tunduk, namun kamu seberani ini, sebenarnya tidak menunjukkan rasa hormat. Tetua Istana Abadi berteriak. Kemudian, dia menatap Shi Hao, berteriak, berlutut dan merangkak. Semua orang menjadi menggigil kedinginan. Ada banyak ahli yang dengan cepat berlutut, dengan serius menunjukkan rasa hormat, bahkan beberapa master sekte menundukkan kepala mereka, juga membungkuk. Ini benar-benar kekuatan abadi yang hancur. Bahkan jika mereka tidak mengambil tindakan, mereka masih bisa memandang rendah dunia, mengancam 3.000 provinsi. Abadi yang hancur tidak mengatakan apa-apa. Kereta perang perak itu membawa aura yang tidak dapat binasa, melepaskan beberapa kabut yang mengelilingi wilayah itu, membuat wilayah dunia ini sedikit bergetar. Auranya terlalu kuat. Bahkan jika energi abadinya tertahan, itu masih bisa membuat dao besar bergetar, memerintah alam semesta, mengancam langit di atas dan bumi di bawah. Selama proses ini, keabadian yang hancur tidak berbicara lebih jauh, hanya duduk di dalam kereta perang, menunggu Shi Hao datang dan sujud. Pada saat itu, dunia menjadi sunyi. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, semuanya di tanah, tidak diketahui berapa banyak makhluk yang berlutut. Tidak ada satu makhluk pun yang lemah, semuanya dari sekte yang berbeda, berasal dari klan yang berbeda. Namun, mereka semua menundukkan kepala, tidak berani melihat ke langit. Mereka bahkan tidak berani menyelinap melihat kuda surgawi, semuanya bersujud di bawah langit. 8 kuda surgawi semuanya memiliki fisik yang kuat, otot-otot mereka kencang seperti baja, sisik naga menutupi tubuh mereka dengan rapat. Mereka melayang di udara, tidak bergerak sama sekali, juga menerima pemujaan semua orang. Shi Hao tidak bergerak, diam-diam berdiri di tempat. Dia sekarang dalam bahaya besar. Bagaimana dia harus menghadapi situasi ini? Tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, kamu tidak akan memberi hormat kepada seorang abadi sejati? Ini adalah pelanggaran pemberantasan klan. Tetua Istana Abadi berteriak. Saat ini, siapa yang berani mengatakan apa-apa, berapa banyak orang yang berani keluar? Ketika dihadapkan dengan keabadian yang hancur dan kuat, tidak ada satupun makhluk di sini yang bisa menandingi kekuatannya. Mereka semua menggigil ketakutan, banyak dari mereka berlutut di tanah, tidak berani berbicara. Bahkan 2 makhluk tertinggi dari 9 surga menghilang tanpa jejak. Keduanya tidak bertahan dengan ini, karena mereka tahu bahwa muncul sekarang untuk menyelamatkan Shi Hao tidak ada artinya, mereka hanya akan membuang nyawa mereka juga. Hanya dengan mundur ke 9 surga mereka bisa lolos dari bencana ini. Mereka sebelumnya telah mendengar bahwa 3.000 keabadian provinsi yang hancur, dalam situasi normal, tidak akan meninggalkan rumah mereka, selalu tetap tidak aktif. Alasan pertama adalah karena tubuh mereka hancur, sulit untuk bergerak, kedua adalah bahwa 9 surga memiliki wilayah terbatas kehidupan, mengintimidasi mereka. Untuk keabadian yang hancur, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, sebelum tubuhnya benar-benar sembuh, dia biasanya tidak akan menuju ke 9 surga. Klan memberantas pelanggaran? Dengan hak apa kalian semua harus menyatakan ini? Mengapa aku harus memberi hormat? Shi Hao berkata dengan dingin, sangat dingin, dan juga sangat tenang,
tidak menunjukkan kepanikan atau ketakutan. Ini membuat semua orang terkejut. Dia masih berani berbicara? Ini benar-benar abadi. Shi Hao benar-benar berbicara dengan nada mendominasi, tidak membungkuk. Kamu benar-benar hebat, berani mengatakan kata-kata ini bahkan ketika berhadapan dengan makhluk yang tak tertandingi. Suara tetua istana immortal sangat dingin. Seluruh dunia tahu bahwa ketika bertemu dengan makhluk abadi sejati, seseorang harus sujud. Ini adalah pendahulu kita, makhluk yang tak tertandingi, senior kita yang berbudi luhur yang sebelumnya membela dunia kita, mereka telah memberikan kontribusi yang tak tertandingi. Kamu bodoh dan sombong, sebenarnya berani melawan yang hebat, kurang ajar dan tidak sopan, apakah kamu ingin melawan seluruh dunia? Kata-kata ini meletus seperti guntur melalui tempat ini, mengguncang langit dan bumi. Dia mengancam Shi Hao. Pendahulu yang saleh? Kontribusi besar? Shi Hao tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, malah tertawa terbahak-bahak, nadanya juga membawa sedikit kekecewaan dan frustrasi. Mereka yang telah memberikan kontribusi besar semuanya telah mati, beberapa sebelum Immortal Ancient, beberapa terbunuh di era yang hebat ini, tulang-tulang terkubur di Desolate Border. Untuk seorang pengecut seperti dia yang tidak berani melawan, kenapa ada alasan untuk menghormatinya? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tetua Istana Abadi memarahi, mata seperti kilat, dingin dan dingin. Dia ingin menekan Shi Hao. Tentu saja aku tahu. Mungkinkah yang aku katakan bukan fakta? Shi Hao tidak merasa takut, mengangkat kepalanya dan berkata, jika kamu benar-benar berani mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh, bertarung melawan pihak lain, tidak akan ada sisa makhluk abadi yang hancur. Tidak lebih dari mengaduk perselisihan internal. Aku sebelumnya mendengar bahwa dalam pertempuran kuno abadi, Kun Peng terluka parah, menderita tusukan belakang seseorang dari era yang hebat ini, itu harusnya dunia abadi yang hancurkan? Mungkin alasan mengapa dia hancur justru karena Kun Peng. Shi Hao benar-benar marah, berani mengatakan apapun, bahkan jika dia menghadapi keabadian yang hancur sekarang. Di bawah, banyak wajah orang menjadi pucat, berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Ini hanya seorang anak muda, namun dia benar-benar berani menusuk kekurangan abadi yang hancur seperti ini. Lindungi dunia ini? Aku mendengar bahwa yang disebut abadi yang hancur sebelumnya menghukum keturunan dari mereka yang memiliki kontribusi terbesar dengan kejahatan. Sekarang setelah raja-raja meninggal, apakah dia merasa bisa menguasai dunia sendiri sekarang? Tipe orang seperti ini adalah seseorang yang pantas dihormati? Selama pertempuran Desolate Border, di mana dia? Tidak terlihat? Namun sekarang, ketika dunia dalam damai, kamu berani keluar dengan kejam menyalahgunakan orang lain, keabadian sejati ini benar-benar sesuatu. Jenis makhluk yang tak tertandingi ini, itu adalah satu hal jika dia tidak dibesarkan, aku lebih suka memberi hormat kepada tentara tua yang tidak dikenal dan tidak dikenal di Desolate Border. Shi Hao melepaskan rentetan kritik tanpa henti, sepenuhnya mengutarakan pikirannya, membuat semua orang terguncang. Bukannya mereka tidak tahu dia berani, tapi dia benar-benar mengejek seorang abadi yang hancur tepat di depan wajahnya, membuat semua orang tercengang. Sepertinya dia tidak menginginkan hidupnya sama sekali. Tutup mulutmu. Tetua Istana Abadi memotongnya, dengan keras mencaci maki dia, takut dia akan mengatakannya lagi. Kata-kata yang sama sekali tidak peduli dengan konsekuensi ini membuat wajahnya menjadi pucat. Namun, makhluk di kereta perak itu sangat tenang, tidak menunjukkan kemarahan, malah acuh tak acuh seperti fosil, tidak sedikit pun fluktuasi emosional yang terlihat. Generasi muda, apa yang kamu mengerti? Seorang abadi sejati dapat mengabaikan usia tanpa akhir, apa yang dia pertimbangkan adalah situasi yang lebih besar, bagaimana pikirannya bisa menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh orang yang tidak penting seperti kamu dengan pikiran terbatas. Jangan mencoba menebak pikiran seorang abadi dengan pikiranmu sendiri. Tetua Istana Abadi merasakan sakit kepala yang hebat, berteriak di sini, ingin menetralisir situasi ini, takut bahwa keabadian sejati mungkin juga melibatkannya karena marah. Tidak perlu mengatakan terlalu banyak. Di dalam kereta perang perak, makhluk itu berbicara, menghentikan Tetua Istana Abadi. Kemudian, dia mengirimkan suara ke Shi Hao, berkata, datang dan temui aku. Suara itu sangat tenang, tetapi membawa martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini adalah jenis tekanan yang membuat pikiran seseorang bergetar, membuat semua menundukkan kepala, bahkan dewa bersujud, tidak berani melawannya. Shi Hao merasa seperti disambar petir. Meskipun dia tidak diserang, masih terasa seolah-olah jiwanya akan meledak. Ini adalah intimidasi dari keabadian yang hancur, aura kuat bocor keluar, mengalir keluar. Jika dia berani melawannya, itu akan menghancurkannya, bahaya besar turun. Apakah kamu benar-benar akan memaksaku? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak akan meringkuk. Dia sudah nekat, akan menggunakan semua metodenya, habis-habisan di sini. Itu karena tidak ada ruang untuk kompromi di sini sama sekali. Bahkan jika dia menundukkan kepalanya, itu tidak akan melakukan apa-apa. Di mata seorang abadi sejati, dia lemah seperti bayi.
Tanpa naik ke tingkat abadi, di mata makhluk-makhluk itu, dia tidak lebih dari seekor semut. Anak aku! Di kejauhan, Qin Yining berteriak dengan nada terisak, berteriak. Dia benar-benar mulai panik, takut Shi Hao akan terbunuh, mati di depan matanya. Anak, kembalilah! Shi Yiling juga berteriak. Dia tahu bahwa jika dia menghadapi keabadian sejati, tidak peduli seberapa tangguh putra sulungnya, dia masih jauh dari cukup. Saat ini, yang bisa mereka harapkan hanyalah Shi Hao akan kembali. Bahkan jika itu adalah kematian, mereka akan mati bersama sebagai sebuah keluarga. Mereka saat ini berada di dalam klan Qin, tidak mengikuti yang lain keluar. Itu karena ada Gunung 5 Fas yang bersinar di sana, melindungi tanah murni di bawah. Kamu masih belum datang dan berlutut. Tetua Istana Abadi berteriak. Menindas orang lain terlalu jauh. Qin Abadi berbicara. Pada saat yang sama, dia menampar dadanya, area itu bersinar, hamparan cahaya warna-warni merah meletus, sangat menyilaukan. Lupakan yang lain, bahkan keabadian yang hancur di kereta perang perak mengungkapkan ekspresi terkejut. Yang lain bahkan lebih terkejut. Darah itu berwarna merah cerah seperti berlian, melepaskan kecemerlangan misterius, sangat cemerlang. Tidak banyak, tetapi itu mewarnai langit menjadi merah, seolah-olah kecemerlangan merah menyalakan langit. Darah abadi. Banyak orang dapat mengatakan bahwa ini bukan darah normal, itu adalah darah Dao abadi. Itu membawa energi abadi yang kaya, serta kekuatan besar, melonjak di tempat itu. Banyak orang terkejut. Bagaimana Immortal Qin bisa melakukan ini? Apa latar belakang yang dia miliki? Mata Shi Hao berkontraksi. Dia tahu bahwa ini benar-benar darah abadi, selalu disegel di dalam tubuh Immortal Qin. Sekarang, dia melepaskannya. Saat itu, Immortal Qin telah memperoleh tulang abadi, memeliharanya di tubuhnya, menjadi satu dengannya, menciptakan darah sejati Dao abadi, tetapi dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan darah ini. Apalagi dia sengaja menyegelnya, selalu menyembunyikannya di tubuhnya. Sekarang, dia bergerak, menyebarkan darah abadi di Gunung 5 Fase, membantunya membuka segelnya. Shi Hao merasakan bahwa masih ada lebih banyak misteri di Immortal Qin, bahwa dia tidak menceritakan semuanya padanya. Ketika darah abadi tersebar di Gunung 5 Fas, tempat ini melonjak dengan energi kacau, para dewa menangis dan iblis melolong. Ada sosok di mana-mana, pemandangannya sangat mengejutkan. Ada terlalu banyak dewa dan iblis alami di Gunung 5 Fas, semuanya menangis dan melolong, seolah-olah mereka menawarkan pengorbanan sampai akhir zaman yang hebat, tetapi juga bersyukur atas kesempatan kebangkitan. Pada saat itu, kubah langit pecah, langit dan bumi dilemparkan ke dalam kekacauan. Di dekatnya, semua makhluk ketakutan, jiwa mereka gemetar. Mereka semua ketakutan kaku. Apa yang dilakukan Qin Abadi? Mengapa Gunung 5 Fase itu menjadi begitu menakutkan? Ada 8 kuda surgawi, tubuh mereka ditutupi sisik naga, semuanya kuat dan kuat. Mereka semua melihat ke bawah pada semua yang ada di bawah sebelumnya, namun sekarang, mereka semua mundur dengan waspada. Kuda surgawi meraung, seolah membuat langit dan bumi runtuh. Bersama dengan lolongan dan tangisan para dewa dan iblis, ini benar-benar pemandangan yang menakutkan. Tempat ini berada dalam kekacauan, pemandangan yang diciptakan oleh Gunung 5 Fase ini membuat setiap ahli ketakutan. Tiba-tiba, gunung abadi yang berputar dengan kecemerlangan 5 warna itu bergetar hebat. Semua dewa dan iblis alami menghilang, kabut berhamburan, yang tersisa di gunung itu sendiri hanyalah tulang kering. Tulang para dewa alam. Ada terlalu banyak yang menumpuk, tak terhitung jumlahnya. Mereka benar-benar muncul, dibawa oleh Gunung 5 Fase yang sangat besar. Ini seperti seluruh dunia. Ada makhluk tak berujung, semuanya terkubur di sana. Darah abadi sepenuhnya diserap oleh Gunung 5 Fase. Di gunung itu, desahan terdengar, dan kemudian ada sosok lain di sana. Itu sangat tidak jelas, tapi itu pasti nyata, duduk di atas. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang, kedinginan mengalir di punggung mereka. Dao saudara, apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu sombong? Di Gunung 5 Fase, makhluk itu melihat ke arah kereta perang perak, benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Ini membuat semua kultivator terdiam. Apakah keberadaan yang tak terbayangkan baru saja muncul? Ada kabut abadi yang berputar-putar di sana, aura abadi menyebar. Tak perlu dikatakan, ini adalah keberadaan yang tak tertandingi. Bahkan Shi Hao terkejut. Apakah ini roh sejati Gunung 5 Fase yang dihasilkan? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tampak jauh lebih kuat daripada roh artefak dari sebelumnya. Jika Gunung 5 Fase yang lalu masih bayi, maka sekarang setelah roh sejati muncul, itu adalah orang dewasa yang matang. Immortal Qin benar-benar bisa membuka segel? Kami berdua tidak berada di dunia biasa, teman Dao, mengapa ada kebutuhan untuk melewati air yang kacau? Setelah keheningan sesaat, suara ini terdengar dari dalam kereta perang perak. Kali ini, semua orang tahu bahwa keberadaan di Gunung 5 Fase benar-benar tidak sederhana, membuat keabadian sejati merasa menahan rasa takut. Kalau tidak perlu bagi makhluk abadi yang hancur untuk mengatakan apapun,
cukup dengan menekannya secara langsung. Wajah Immortal Qin sedikit memucat, tapi itu bukan karena sesuatu yang buruk terjadi pada tubuhnya. Dia mundur, meninggalkan pusat medan perang. Selain itu, dia memanggil Shi Hao, menyuruhnya mengikutinya. Dia tidak bisa pergi. Keberadaan dari dalam kereta perang perak itu berbicara. Itu masih sangat tenang, tapi niatnya yang tak terbantahkan jelas, yaitu dia akan menahan Shi Hao. Teman Dao, aku ingin melindungi orang ini. Di Gunung Lima Fas, keberadaan itu berbicara. Aku tahu kamu ada di sini, itulah sebabnya aku tidak segera menghukumnya. Namun, fakta bahwa kamu menghentikanku seperti ini sekarang, bukankah seharusnya ada alasan? Abadi yang hancur benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Ada karma besar yang terlibat, tetapi aku tidak dapat berbicara secara detail, kata individu di Gunung Lima Fase itu. Apakah begitu? Ini adalah pertama kalinya kamu terbangun setelah bertahun-tahun tanpa akhir, karma macam apa yang bisa kamu bagikan dengannya? Suara abadi yang hancur menjadi sedikit dingin. Setelah sedikit jeda, dia melanjutkan, mungkin ada karma besar antara dia dan aku di masa depan, yang harus aku putuskan lebih awal. Melakukan ini sama dengan menghancurkan karmaku. Keberadaan Gunung Lima Fase tidak gentar. Karena teman Dao bersikeras, maka itu benar-benar disesalkan. Namun, aku harus mengingatkan kamu bahwa ini tidak hanya melibatkan aku, tetapi juga beberapa teman Dao lainnya. Apa kau benar-benar akan menghalangi jalanku? Suara dari kereta perang perak menjadi semakin dingin. Terhadap Shi Hao dan yang lainnya, dia bisa tetap tidak terganggu, tetapi menuju keberadaan yang tak terduga dan menakutkan ini, makhluk abadi yang hancur tidak bisa lagi menghadapinya dengan tenang. Ada orang lain? Dia benar-benar berbicara seperti ini. Menurut alasan normal, itu pastilah makhluk abadi yang hancur, setidaknya, dia seharusnya tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Pikiran Shi Hao tenggelam. Hal yang paling merepotkan telah terjadi. Dia sedang mengelus sebuah item, inilah yang ditinggalkan oleh Tetua Agung. Apakah dia benar-benar harus menyia-nyiakannya di sini? Dia bahkan tidak menggunakannya di Desolate Border, namun dia akan menggunakannya di 3000 provinsi? Mata Shi Hao sedingin es, sangat jijik dengan orang-orang Istana Abadi, membenci keabadian yang hancur dengan pahit. Ada orang lain yang berbagi pandangan ini? Namun, aku masih ingin menghentikanmu. Di Gunung Lima Fas, individu itu masih tidak mundur. Teman Dao, pikirkan 3 kali. Di kereta perang perak, suara abadi yang hancur itu dingin. Terlebih lagi, tepat saat ini, kereta perangnya bergerak, perlahan mendekat. Kuku 8 kuda surgawi semuanya sangat besar. Mereka menghancurkan kubah langit, suara-suara memekakkan telinga. Pada saat ini, kabut di sekitar lingkungan kereta perang perak tersebar, hal-hal menjadi semakin menakutkan, benar-benar menakutkan. Meskipun kondisi aku tidak bagus, aku tidak takut dengan urusan abadi. Saat itu, pertempuran hebat macam apa yang belum aku alami. Abadi yang hancur melanjutkan. Di kereta perang, ada banyak jejak, mewakili kejayaan masa lalu yang ekstrim. Pada saat ini, mata Shi Hao dengan cepat berkontraksi. Dia melihat bahwa sisi kereta perang itu robek oleh seseorang dan dihancurkan. Jejak yang ditinggalkan terlalu jelas. Pada saat yang sama, dia merasakan gumpalan aura Dao besar yang familiar. Tanda cakar Kunpeng. Benar, dia yakin bahwa kerusakan yang tersisa di kereta perang ditinggalkan oleh cakar Kunpeng. Saat itu, pertempuran yang sangat intens telah terjadi. Benar saja, keabadian sejati ini sebelumnya telah mengambil tindakan terhadap Kunpeng yang terluka parah dan sekarat, keduanya bertarung dalam pertempuran hebat. Kalau begitu, sepertinya hanya akan ada pertempuran. Keberadaan Gunung Lima Fase mengatakan, tidak terguncang, sikap tidak berubah. Teman Dao terlalu keras kepala. Kereta perang perak bergetar, melepaskan riak, aura menakutkan keluar. Gelombang suara tulisan suci terdengar, berubah menjadi gelombang, cemerlang dan menyilaukan saat mereka bergegas menuju arah tertentu. Apalagi balasannya cepat didapat. Sebuah keputusan hukum terbang, cepat ke ekstrim. Itu terlalu ganas, membawa aura yang menakutkan. Selain itu disertai dengan artefak magis sederhana dan kuno, kapak perang kuno. Senjata ini sedikit rusak, tidak lengkap, tetapi melepaskan tekanan Dao yang ekstrim, melebihi kekuatan yang diizinkan oleh dunia ini. Kekacauan utama melonjak. Kapak kuno dan dekrit naik dan turun pada saat yang sama, seolah-olah mereka akan menciptakan langit dan bumi baru, mengejutkan semua makhluk. Mereka yang tidak mendapatkan perlindungan Gunung Lima Fas, terlepas dari seberapa besar tingkat kultivasi mereka, jatuh lemah ke tanah, tubuh mereka bergetar tak terkendali. Selain itu, matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit juga bergetar, semuanya akan jatuh dari langit. Shi Hao mengepalkan tinjunya, tidak tahu apakah dia harus merasa marah atau sedih. Bagaimanapun, ada lebih dari satu keabadian yang hancur di 3000 provinsi, dan sekarang, mereka benar-benar menunjukkan diri mereka satu demi satu. Saat itu, jika mereka bersedia untuk melangkah keluar dan bertarung di perbatasan sunyi, Tetua Agung Meng Tianzheng tidak akan mati dalam pertempuran.
Dia merindukan tetua agung, merasa sangat sedih. Kematian Great Elder terlalu disayangkan. Dia benar-benar berharap dia bisa melihatnya hidup kembali, untuk kembali dengan kekuatan yang menentang surga, menakut-nakuti makhluk abadi yang hancur ini sampai mati. Teman Dao, apakah kamu benar-benar akan bertarung? Pada dekrit itu, teks abadi bersinar, melepaskan cahaya yang menyala-nyala, melepaskan suara dengan cara ini. Jika aku tidak bertarung, maka itu akan merusak karma besar aku. Kalian semua memaksaku. Keberadaan di Gunung Lima Fase tampaknya sedikit marah, suaranya sangat dingin. Kami juga tidak ingin memaksamu, tapi kami tidak punya pilihan lain. Jika tidak, kita berdua bisa mundur selangkah. Aku akan meninggalkan dia dengan hidupnya, tetapi dia tidak bisa dibiarkan tanpa hukuman. Dewa abadi yang hancur berbicara dari dalam kereta perang perak. Dia merasa sangat ketakutan, tidak mau benar-benar bertarung. Itu karena efeknya akan terlalu besar. Pertempuran antara keberadaan Dao abadi akan dengan mudah menghancurkan lautan bintang, terlalu menyedihkan. Dengan kondisinya saat ini, dia bahkan mungkin mati. Tentu saja, dia memiliki keunggulan angka di pihaknya. Jika mereka bergabung bersama, mereka bisa menekan lawan mereka. Hanya saja, harganya terlalu besar, sulit untuk membuat pilihan ini. Jika aku membiarkanmu melukai buah daunnya, itu sama saja dengan membunuhnya. Apa bedanya? Makhluk di Gunung Lima Fase berkata dengan dingin. Hal-hal benar-benar berkembang sejauh ini. Makhluk Dao abadi saling berhadapan. Bagaimana dengan ini? Aku hanya akan menjentikan jari aku tidak akan membunuhnya, dan aku bahkan akan mengizinkan teman Dao untuk membantunya. Jika keberuntungannya tidak bagus dan tidak bisa menerimanya, maka hanya bisa dikatakan bahwa dunia ini menginginkan dia mati. Makhluk di kereta perang berkata. Shi Hao sangat marah, rambutnya berterbangan dengan cara yang agak berantakan. Seperti apa makhluk abadi yang hancur itu memperlakukannya? Jika dia abadi, dia pasti akan membunuh makhluk abadi yang hancur ini hanya dengan satu jari. Shi Hao mengepalkan tinjunya, bahkan persendiannya menjadi pucat. Itu karena keabadian yang hancur sudah keterlaluan. Jelas bahwa keabadian yang hancur tidak terlalu mementingkan dirinya sama sekali. Ketika memutuskan hidup atau matinya, dia bahkan tidak melihat, melainkan hanya berdiskusi dengan keberadaan Gunung Lima Fase. Kereta perang perak berhenti di depan Gunung Lima Fase, tirai panjang terangkat. Wajah abadi yang hancur menghadapi keberadaan ini dengan sangat hati-hati. Ini adalah garis bawah aku. Jika kamu berani menentangnya dan menentang aku, maka kamu secara alami harus membayar harganya. Meninggalkannya dengan hidupnya sudah bisa dianggap sangat baik hati. Di dalam kereta perang, suara abadi yang hancur terdengar. Di kejauhan, dekrit bersinar, kapak kuno bergemuruh, mewakili kehendak abadi yang hancur. Kiang! Tepat pada saat ini, istana perunggu menyusut. Ada banyak karat hijau di atasnya, membuatnya terlihat sangat tua. Itu berubah menjadi seukuran kepalan tangan, memasuki kereta perang perak, muncul di telapak tangan abadi yang hancur. Suasana tegang luar biasa. Satu kata lagi konflik dan pertempuran hebat akan meletus. Itu karena sementara kedua belah pihak saling berhadapan, meskipun mereka tidak mengambil tindakan selama ini, mereka semua memiliki intinya sendiri. Sekarang, mereka sedang diuji, jika tidak ada dari mereka yang mau mundur, tidak mau berkompromi, maka pertarungan adalah satu-satunya hasil. Kalau begitu mari kita lihat. Makhluk di Gunung Lima Fase berbicara. 8 kuda surgawi berteriak, kuku raksasa mereka menghancurkan kehampaan. Mereka menarik kereta perang perak ke kejauhan. Sebuah jalan emas besar terbentang dari Gunung Lima Fase, secara langsung mendukung Shi Hao, membawanya sampai dia berada di puncak Gunung Lima Fase, tiba di dekat keberadaan itu. Shi Hao tidak menolak, karena individu Gunung Lima Fase ingin melindunginya, sikap yang sama sekali berbeda dari keabadian yang hancur. Makhluk di Gunung Lima Fase itu dalam hati terkejut. Dia mengaktifkan matanya yang abadi. Ketika dia meraih Shi Hao, dia merasakan sesuatu, karena mereka terlalu dekat. Ada beberapa hal yang tidak bisa lepas dari mata orang-orang ini. Ada nyala api yang tertidur di dalam tubuh Shi Hao. Meskipun nyala api itu tersebar, tersembunyi di tubuhnya, itu masih ditemukan oleh makhluk ini. Ketika seseorang dari level ini meraih seorang kultivator di domain mortal Dao, mereka secara alami dapat sepenuhnya melihat melalui rahasia individu itu. Namun, keberadaan di Gunung Lima Fase hanya mengejutkan dalam hati, tidak mengungkapkan apapun atau berperilaku sok. Dia tampak sangat tenang, sama sekali tidak terganggu. Dia diam-diam mentransmisikan suara, berkomunikasi dengan Shi Hao. Orang abadi yang hancur merasakan ketakutan yang menahanku. Dia tidak akan membunuhmu, tapi dia ingin melumpuhkanmu. Shi Hao mengangguk ketika dia mendengar ini, menyatakan bahwa dia tahu. Namun, itu tidak berarti tidak ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kamu memiliki nyala api di dalam diri kamu, jika aku bekerja dengan kamu, mungkin itu dapat membantu kamu menghindari bencana ini. Kata makhluk itu. Shi Hao menghela nafas. Jika seorang abadi sejati ingin mengambil tindakan, bagaimana bisa semudah itu untuk melarikan diri?
Itu pasti akan menjadi bencana hidup dan mati. Jika telapak tangan abadi yang hancur ditampar, bahkan jika keberadaan Gunung Lima Fase membantunya melawannya, dia masih mungkin meledak di antara dua ahli hebat, berubah menjadi ledakan kabut berdarah. Keberadaan Gunung Lima Fase melihat ke arah tempat keabadian yang hancur itu berada. Bahkan jika aku membantunya untuk menghentikan seranganmu, dia masih tidak akan bisa menerimanya, tidak ada kesempatan baginya untuk hidup. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhnya, hanya menunjukkan gerakan, dijamin akan meninggalkannya dengan nyawanya. Suara abadi yang hancur terdengar dari dalam kereta perang perak. Baik-baik saja maka. Aku akan memberinya penghalang ilahi, sisanya akan tergantung pada nasib. Kata makhluk Gunung Lima Fase. Dia mengambil tindakan. Sebuah penghalang cahaya mengelilingi tubuh Si Hao. Itu seperti cincin surgawi yang gemerlap, membuat seluruh tubuhnya cemerlang, tempat ini mempesona. Ingat apa yang kamu katakan, kamu tidak bisa membunuhnya. Makhluk Gunung Lima Fase memberikan satu peringatan terakhir. Baiklah, bagaimanapun, kamu tidak perlu khawatir. Immortal yang hancur menjawab. Selama proses ini, Si Hao tidak mengatakan sepatah kata pun, tetap diam sepanjang waktu. Dia diturunkan dari Gunung Lima Fase, mendarat di kehampaan, sangat tenang. Kekuatannya kurang dari yang dia inginkan, jadi apa yang bisa dia katakan? Seorang abadi yang hancur datang untuk menyerangnya, dia sekarang mengalami betapa tidak berartinya dia sebagai seseorang. Hanya dengan melangkah ke domain Dao abadi sudah cukup. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hehe, Dewa Abadi yang hancur tertawa, sangat tenang dan santai. Namun, di telinga Si Hao, itu sangat menusuk telinga. Keabadian yang hancur akan mengambil tindakan, terlalu disengaja dan penuh penghinaan. Orang bisa merasakan dari tawanya saja bahwa dia tidak menganggap penting Si Hao sama sekali. Di mata seorang abadi yang hancur, sekarang dia mengambil tindakan, itu seperti menghilangkan anak kucing atau anak anjing. Saat ini, kereta perang perak melayang. Sebuah lengan perak terulur dari dalam, terbungkus baju perang. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan dirinya. Itu adalah lengan manusia. Dia hanya menjentikan jarinya dengan ringan, dan kemudian cahaya perak meletus, menerangi dunia di luar, mengguncang dunia ini. Gelombang kuat bergerak, tetapi kemudian dengan cepat menahan diri. Hanya ada seberkas cahaya perak mengalir yang menyapu ke arah Si Hao, hendak memasuki tubuhnya. Kiang! Di luar permukaan tubuh Si Hao, penghalang itu berkedip. Ini diciptakan oleh makhluk Gunung Lima Fase, melindungi Si Hao, mencegahnya dari korosi. Namun, segera setelah itu, ekspresi makhluk Gunung Lima Fase berubah, menjadi sangat terkejut. Ekspresi Si Hao juga berubah. Ini baru permulaan, namun penghalang pelindung tubuh sudah akan ditembus. Segala sesuatu yang diatur oleh individu di Gunung Lima Fase kehilangan keefektifannya. Segera setelah itu, cincin ilahi yang cemerlang di sekitar tubuh Si Hao bergetar hebat, melepaskan kecemerlangan yang lebih mempesona. Ini adalah kekuatan Dao abadi, namun sebenarnya sedang terkorosi. Namun, pada akhirnya, layar cahaya itu juga tidak berantakan. Itu hanya seutas cahaya perak, namun sudah pecah di dalam, sama sekali tidak mungkin untuk dipertahankan. Seutas cahaya tersembunyi memasuki Si Hao, membuat tubuhnya bergetar hebat. Pada saat yang sama, makhluk Gunung Lima Fase juga merasakan sesuatu, menjadi terpana, dan kemudian terpana. Bahkan dia tidak melihat hasil seperti ini. Itu karena di matanya, dengan penghalang pelindung tubuhnya, itu seharusnya cukup untuk menghentikan metode pihak lain. Bahkan jika itu benar-benar pecah, tubuh anak muda itu juga memiliki rahasia, mungkin bisa melawan. Namun, wajahnya sekarang berubah, menjadi marah, membawa semacam kekhawatiran, sekaligus syok. Ini sebenarnya benda itu, kutukan masa lalu yang tak terpecahkan. Makhluk Gunung Lima Fase berbicara. Dia merasakan perasaan suram, serta semacam ketidakberdayaan. Jenis kutukan ini terlalu menakutkan. Kutukan masa lalu yang tak terpecahkan, sudah lama menghilang. Itu benar-benar bisa muncul di dunia ini lagi. Keberadaan Gunung Lima Fase menghela nafas. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kutukan masa lalu yang tak terpecahkan adalah kutukan yang bisa menghancurkan bahkan yang abadi. Itu berarti bahwa sekali seseorang menderita karenanya, tidak ada cara untuk menghilangkannya. Itu sangat kejam. Begitu seseorang dikutuk, kultivasi mereka akan dihancurkan, kekuatan sihir perlahan-lahan larut menjadi ketiadaan, mampu secara langsung melumpuhkan bahkan abadi sejati, akhirnya mengubahnya menjadi manusia fana. Itulah mengapa ketika kutukan ini disebutkan, semua orang yang mengetahuinya tidak bisa menahan perasaan terkejut. Bahkan di era agung kuno abadi, kutukan ini membuat seseorang ketakutan. Namun, jarang muncul, semua orang sudah berpikir bahwa itu hilang dalam warisan di era yang hebat ini. Siapa yang mengira bahwa makhluk abadi yang hancur di depan mata mereka bisa menampilkannya? Kamu terlalu kejam. Keberadaan Gunung Lima Fase berkata, menggelengkan kepalanya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke gunung. Itu karena dia sekarang merasa semuanya sudah berakhir.
Jenis kutukan ini mengabaikan kekuatan magis, tidak takut pada simbol Dao abadi. Itu bisa menembus segalanya, itulah sebabnya penghalang yang dia bantu Shi Hao buat segera kehilangan keefektifannya. Di masa lalu, mungkin hanya Raja Abadi yang bisa menahan kutukan jenis ini. Kalau tidak, tidak ada harapan, semua upaya tidak ada artinya. Kamu masih punya waktu sebulan, kamu seharusnya menikmati waktumu dengan baik sebagai seorang kultivator. Di masa depan, jika kamu ingin mengabaikan gunung dan sungai yang indah, itu mungkin terlalu sulit. Abadi yang hancur berbicara. Itu hanya sesederhana itu, sedikit menyeramkan dan dingin. Itu berakhir begitu saja. Namun kata-kata ini diucapkan dengan begitu tenang oleh keabadian yang hancur, sejenis penghinaan yang tidak terselubung, bahkan lebih kejam lagi memukulinya. Semua orang di sini menjadi tercengang. Apakah semuanya berakhir begitu saja? Mereka mengira akan ada pertempuran yang sangat hebat, bentrokan antara gunung 5 fase dan keabadian yang hancur, tetapi siapa yang mengira bahwa pada saat itu, semuanya berakhir? Huang, apa yang terjadi padanya? Semua orang menatap langit dengan kaget, semuanya bingung. Itu karena bagi kebanyakan orang, mereka tidak pernah mendengar tentang kutukan pemecah keabadian sama sekali, tidak tahu apa itu, hasil kejam dan mengerikan macam apa yang akan dihasilkannya. Kutukan masa lalu yang tak terpecahkan, dari dulu hingga sekarang, mereka yang memiliki kesempatan untuk mencicipinya sebenarnya tidak banyak. Tidak jauh, dekrit di sebelah kapak kuno bersinar, simbol menyala satu demi satu. Ini adalah suara abadi lainnya yang hancur. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi Huang. Dia selesai, hidupnya selesai, Yayasan Dao lumpuh. Dalam beberapa bulan, dia akan benar-benar kembali menjadi manusia. Tetua Istana Abadi tertawa terbahak-bahak. Suaranya sangat keras, memekakkan telinga seperti guntur, merasa sangat riang. Sekarang setelah makhluk abadi yang hancur datang ke dunia ini, siapa yang bisa melawannya? Kutukan masa lalu yang tak terpecahkan, bahkan makhluk abadi sejati akan lumpuh, menjadi manusia, apalagi kamu. Semua orang akhirnya tahu apa yang akan terjadi, mereka semua sangat terkejut. Huang lumpuh, mulai sekarang menjadi manusia paling biasa. Ini, semua orang merasa ngeri, dan kemudian mereka menjadi tenang. Ini jelas merupakan hukuman yang kejam, bahkan lebih mengerikan daripada membunuh Huang. Saat ini, siapa yang tidak tahu tentang bakat warping surganya? Dia adalah seorang kultivator self-release realm berusia 20 tahun yang menyapu dunia, bahkan tidak banyak generasi yang lebih tua yang mampu melawannya. Dia sudah benar-benar memecahkan rekor, menciptakan yang baru sendiri. Tidak ada kultivator alam rilis diri yang lebih muda darinya. Jenius warping surga jenis ini, dia tidak terbunuh, tetapi kultivasinya lumpuh, tenggelam dalam kehampaan di zaman yang hebat ini, membiarkannya merasakan kepahitan dan siksaan. Betapa kejamnya hal ini. Tidak, anak. Shi Ziling meraung, matanya bahkan menjadi merah, bergegas. Anak aku. Rambut Qin Yining berantakan, mengalir ke langit, mata penuh air mata. Mereka segera memeluk Shi Hao, penuh kekhawatiran dan ketakutan, serta kebencian yang tak ada habisnya. Berapa banyak masalah dan kemalangan yang harus dihadapi putra sulung mereka? Dia sudah mengalami terlalu banyak rasa sakit dan penderitaan, dan sekarang, pada akhirnya, dia akan jatuh seperti ini? Aku akan melawanmu sampai mati. Shi Ziling merong marah, matanya merah darah, hendak bergegas keluar dan mempertaruhkan semuanya melawan keabadian yang hancur. Shi Hao meraihnya, menggigit bibir bawahnya, berkata, jangan. Dia hanya mengatakan kata ini, tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak ingin melihat orang-orang Istana Abadi lagi, buku-buku jarinya memutih karena mengepal. Dia bisa melawan Istana Abadi sampai mati, tetapi dia tidak bisa membiarkan orang tuanya jatuh ke dalam bahaya, menyerahkan hidup mereka tanpa alasan. Anak muda, kamu seharusnya tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dunia ini begitu besar, bagaimana bisa mentolerir ketidaktahuan kamu? Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Sebuah suara terdengar dari dekrit yang bersinar, dan kemudian bergegas ke langit dengan kapak kuno, disertai dengan kabut abadi. Kekosongan itu terkoyak, dan kemudian mereka menghilang begitu saja. Suara itu sangat tenang, hampir acuh tak acuh, tetapi di telinga keluarga Shi Hao, itu menusuk telinga, dingin, dan kejam, bahkan lebih penuh penghinaan. Jelas orang abadi yang hancur yang menyerangnya, mengambil inisiatif untuk menyerang, namun pada akhirnya, kata-katanya membuat Shi Hao tampak begitu rendah, mengatakan bahwa dia tidak mengerti kedalaman langit dan bumi. Bagaimana mungkin keluarga Shi tidak marah? Itu semua karena ini adalah makhluk abadi yang hancur, jauh di atas, mampu menekan dan mengabaikan semua hal, itulah sebabnya mereka dapat mengutuk orang lain sesuai keinginan mereka. Namun apa yang bisa mereka lakukan? Qin Yining juga ingin melemparkan dirinya keluar, tetapi lengannya juga dicengkeram oleh Shi Hao. Keabadian Istana Immortal yang hancur masih ada di sana, mereka hanya akan seperti ngengat pada nyala api. Anak muda, lakukan apa yang kamu bisa dengan sisa hidupmu. Di dalam kereta perang perak, keabadian yang hancur itu benar-benar berbicara seperti ini.
Mengulangi dirinya sendiri seperti ini benar-benar menusuk telinga, benar-benar membuat orang merasa seolah-olah mereka sedang diejek. 8 kuda surgawi mengangkat kepala mereka, menghancurkan langit dengan kuku mereka, semua bintang di luar angkasa bergetar. Dia akan pergi, bersiap untuk kembali ke istana abadi. Namun, sebelum pergi, dia menatap inti pedang abadi di tangan Si Hao, serta spanduk perang darah besi yang berkibar di samping. Seberkas cahaya abadi terbang, hendak menangkap mereka. Tepat pada saat ini, makhluk gunung 5 fase bergerak, turun dari atas, berhenti di antaranya, memutuskan hubungan antara dia dan Si Hao, apalagi mengeluarkan suara yang luar biasa. Sudah ada kesepakatan bahwa itu hanya akan menjadi satu serangan. Apakah ini masih belum cukup? Suaranya sangat dingin. Hehehe, 8 kuda surgawi menarik kereta perang perak ke kejauhan, suara gemuruh terdengar saat kuku mereka menginjak langit. Mereka berubah menjadi kilat, merobek ruang terbuka, menghilang dari tempat ini. Jenius warping surga? Mulai hari ini, dia hanya akan menjadi sampah? Tetua istana abadi tertawa terbahak-bahak. Dia juga berbalik, pergi seperti ini. Kalian semua menggertak orang lain terlalu jauh, terlalu jauh. Qin Yin menangis. Dia benar-benar merasakan kesedihan untuk putranya. Jenis kesimpulan ini sulit diterimanya. Ketika keabadian yang hancur pergi, tempat ini meledak dengan kebisingan. Semua orang tidak percaya bahwa Huang lumpuh. Gunung 5 fase bersinar, langsung mendarat di kedalaman klan Qin, sehingga memasuki pengasingan. Mendesah, Immortal Qin berjalan mendekat, menghela nafas. Dia memandang Si Hao, ekspresinya rumit. Siapa yang mengira ini akan menjadi akhir? Kakak laki-laki, Qin Hao berteriak, mendukung Si Hao. Surga, itu benar-benar terjadi. Dunia ini tidak akan lagi memiliki Huang. Kultivasinya telah dihancurkan oleh makhluk abadi sejati, sehingga menjadi manusia fana, tidak ada harapan untuk menjadi makhluk surgawi yang melengkungkan surga. Ini terlalu mengejutkan. Ini adalah Huang yang sedang kita bicarakan, seseorang yang membuat semua jenis rekor, legenda dari sejarah kultivasi era yang hebat ini. Namun pada akhirnya, dia menemui akhir yang menyedihkan seperti ini. Tempat ini meletus dengan kebisingan, suara-suara berisik. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, berbicara, karena apa yang terjadi terlalu mengejutkan. Beberapa orang merasa kasihan pada Si Hao. Dia baru saja meninggalkan medan perang, namun dia akhirnya dilumpuhkan oleh orang-orang di sisi yang sama. Dia bertarung sambil bermandikan darah, bertarung dalam pertempuran hebat di Desolate Border, membangun kontribusi yang luar biasa. Semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran itu dan klan yang pergi ke Imperial Pass berbicara baik tentang dia. Namun sekarang, seorang pahlawan seperti dia menemui ujung jalan, jatuh pada langkah ini. Banyak orang marah, mendesah demi dia, merasakan ketidakadilan. Meskipun mereka takut akan keabadian yang hancur, semua orang berteriak bahwa surga tidak adil di dalam. Keabadian yang hancur, dia bahkan tidak berani bertarung di Desolate Border, apa alasan untuk menghormatinya? Terlalu benci. Seseorang berkata dengan tenang. Namun, temannya menarik lengan bajunya, mengingatkannya untuk tidak berbicara sembarangan. Bagaimanapun, Huang adalah contoh hidup. Jika kamu berdiri di sisi yang salah, berbicara salah, maka mungkin ada bencana besar. Ada beberapa yang bersimpati dengan Si Hao. Situasi seperti ini membuatnya terlalu dirugikan, tidak adil sama sekali. Tentu saja, ada juga yang tertawa, merasa sangat riang dan bahagia, sangat bersemangat. Misalnya, orang-orang di Taman Bunga Matahari Iblis, negara surgawi dan dunia bawah, ketika mereka melihat hasil ini, mereka semua mengungkapkan senyum tipis. Ini sama dengan menyingkirkan kekhawatiran masa depan mereka. Haha, Huang, kamu akhirnya lumpuh. Jadi hari seperti itu benar-benar datang. Akhirnya, seseorang tertawa terbahak-bahak, mau tidak mau berteriak. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi Huang, hanya manusia fana biasa.